4311 adik muda. Setelah Yang Yuchen pergi, Dewa tertinggi perantara tua yang ahli dalam hukum bumi dan Dewa tertinggi perantara Parubaya juga pergi. Mereka tidak menyembunyikan niat mereka dan pergi secara terbuka. Sementara itu, ketika Yang Yuchen yang berada di depan keduanya menyadari kehadiran keduanya dan menoleh ke belakang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian, dia dengan cepat melarikan diri. Melihat Yang Yuchen telah meningkatkan kecepatannya, duo yang mengejarnya, tersenyum mengejek saat mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Kecepatannya sangat lambat, betapa tidak kompetennya, sepertinya hanya satu dari kita yang bisa dengan mudah membunuhnya, kata pria Parubaya itu sambil mencibir. Tanda seru, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya secepat mungkin. Lalu, kita bisa kembali ke kakak senior Lei dan menyebarkan berita tentang Duan Lingtian, kata lelaki tua itu dengan senyum kejam di wajahnya saat dia melihat pemuda berpakaian putih yang melarikan diri di depannya. Duo itu dengan cepat bergerak, salah satu dari mereka terbang keluar dan menghalangi jalan Yang Yuchen sementara yang lain berada di belakang. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu sangat lambat, namun, kamu pikir kamu akan dapat melarikan diri dari kami. Bodoh, kamu hanya orang lemah, tapi kamu berani meragukan kami bertiga. Kamu pasti mencari kematian. Duo itu memandang Yang Yuchen dengan jijik setelah mereka menghentikan Yang Yuchen. Menurut mereka, tidak ada keraguan bahwa Yang Yuchen akan segera meninggal. Mereka ingin memberinya pelajaran untuk mencampuri urusan mereka dan menikmati ekspresi putus asa di wajahnya sebelum dia meninggal. Kamu sangat tidak kompeten, namun kamu berani ikut campur dalam masalah kami. Ingatlah untuk tidak terlalu bodoh di kehidupanmu selanjutnya. Pria Parubaya, yang berdiri di depan Yang Yuchen, berkata. Energi surgawi melonjak dari tubuhnya saat dia bersiap untuk menyerang Yang Yuchen. Sebelumnya, saat berhadapan dengan Duan Lingtian yang merupakan dewa tertinggi yang belum sempurna, keduanya tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Meskipun Yang Yuchen adalah dewa tertinggi perantara dan basis kultivasinya lebih tinggi daripada Duan Lingtian, duo ini sangat percaya diri untuk berurusan dengan Yang Yuchen. Lagi pula, berdasarkan kecepatan Yang Yuchen, keduanya berpikir bahwa Yang Yuchen hanyalah dewa tertinggi perantara biasa. Apakah dia takut konyol? Melihat Yang Yuchen tampak tidak takut, lelaki tua itu jelas sedikit tidak puas. Dia mengira Yang Yuchen ketakutan, tetapi reaksi Yang Yuchen benar-benar di luar dugaannya. Sementara keduanya berasumsi bahwa Yang Yuchen membeku ketakutan, mereka tiba-tiba mendengar Yang Yuchen yang berpakaian putih berkata sambil menghela nafas, sayang sekali. Yang Yuchen menggelengkan kepalanya dan terus berkata, hanya kalian berdua yang mengejarku, lupakan saja. Aku akan membunuh kalian berdua terlebih dahulu sebelum aku mengirim temanmu ke akhirat untuk menemani kalian berdua. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menunggu lama. Selanjutnya, Yang Yuchen bergerak. Dalam sekejap, fenomena hukum yang bersinar sejuta mil muncul. Ekspresi keduanya segera berubah setelah melihat ini. Pada saat yang sama, mereka akhirnya menyadari bahwa Yang Yuchen telah menyembunyikan kekuatannya dan sengaja memperlambat kecepatannya tadi. Lagi pula, tidak mungkin bagi dewa tertinggi perantara yang telah memahami hukum sampai pada titik di mana ia dapat memanifestasikan fenomena yang bersinar sejuta mil menjadi sangat lambat. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Huff. Jadi bagaimana jika Anda tidak lebih lemah dari kami? Ada dua orang di sini. Meskipun keduanya terkejut karena Yang Yuchen menyembunyikan kekuatannya, mereka tidak takut. Menurut pendapat mereka, Yang Yuchen paling banyak setara dengan mereka. Karena mereka berdua, mereka yakin bisa membunuhnya. Sayangnya, saat mereka bertengkar, keduanya akhirnya menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Basis kultivasi Yang Yuchen dan tingkat pemahamannya adalah satu-satunya kesamaan yang mereka miliki. Tidak seperti mereka, Yang Yuchen telah memahami penguasaan Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi, ke tingkat yang menakutkan. Masteri Dao-nya begitu kuat sehingga dengan cepat menekan kekuatan hukum yang mereka pahami, membuat mereka sulit untuk menggunakan hukum mereka. Tidak, mustahil. Yang Yuchen dengan mudah mengalahkan dua dewa tertinggi perantara hanya dengan 3 gerakan. Sebelum duo yang putus asa itu bisa melarikan diri, dia membunuh mereka dengan acuh tak acuh. Setelah membunuh mereka, dia tidak berlama-lama dan segera kembali ke tempat yang baru saja dia tinggalkan. Di antara 3 dewa tertinggi perantara, hanya ada satu yang tersisa sekarang.
Bahkan jika pihak lain adalah yang terkuat di antara ketiganya, Yang Yuchen masih bisa dengan mudah membunuhnya dengan satu gerakan. Bahkan di antara dewa tertinggi tingkat menengah di dunia penentang dewa, Yang Yuchen dianggap cukup kuat. Dengan kekuatannya sekarang, dia bahkan tidak takut pada dewa tertinggi perantara yang telah memahami hukum mereka sampai pada titik di mana mereka dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 10 juta mil. Ini karena masteri daunnya telah meningkat pesat baru-baru ini karena pertemuan yang tidak disengaja. Pada saat ini, dua sosok besar muncul di langit dan masing-masing mengeluarkan tangisan yang tidak diinginkan sebelum mereka jatuh ke tanah. Di tempat Duan Lingtian terakhir terlihat, banyak orang melihat ke kejauhan ketika mereka mendengar keributan itu. Kakak senior Lei, pemimpin di antara 4 dewa tertinggi perantara, yang bernama Lei Tongsan, masih memberitahu orang-orang tentang pertemuannya dengan Duan Lingtian ketika dia mendengar keributan itu. Dia secara naluriah mendongak dan melihat fenomena hukum yang bersinar sejauh 1 juta mil. Awalnya, Lei Tongsan tidak bereaksi terhadap kematian dua dewa tertinggi perantara. Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi orang untuk mati di wilayah yang kacau balau. Namun, ekspresinya berubah setelah beberapa saat ketika dia menyadari bahwa keributan itu berasal dari arah kepergian kedua adik laki-lakinya. Tempat itu, tidak, mustahil. Lei Tongsan dengan cepat menyangkal kemungkinan bahwa kedua adik laki-lakinya telah meninggal. Lagi pula, menurutnya, targetnya hanyalah dewa tertinggi perantara. Bahkan jika kedua adik laki-lakinya lebih lemah dari target, mereka seharusnya tidak mati begitu cepat kecuali ada dewa tertinggi yang maju atau dewa tertinggi menengah atas yang campur tangan. Lei Tongsan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dia memeriksa mutiara jiwa adik laki-lakinya di cincin spasialnya. Dengan pandangan sekilas, dia melihat bahwa kedua mutiara jiwa telah hancur. Hanya dalam sekejap mata, ekspresi tenang yang baru saja muncul di wajahnya langsung menghilang. Aku harus melarikan diri sekarang. Karena pihak lain mampu membunuh kedua adik laki-lakinya, Lei Tongsan tahu bahwa pihak lain juga dapat dengan mudah membunuhnya. Lagi pula, bahkan jika dia lebih kuat dari dua saudara juniornya secara individu, dia lebih lemah dari kekuatan kolektif mereka. Diberikan waktu yang cukup, jika kedua adik laki-lakinya bergabung, mereka akan mampu mengalahkannya. Tingkat pemahamannya sama dengan saudara juniornya, dan satu-satunya keuntungan yang dia miliki atas mereka adalah bentuk pedang Dao yang belum sempurna. Lei Tongsan tidak ragu dan segera melarikan diri. Menurutnya, pihak lain kemungkinan akan kembali mencarinya setelah membunuh kedua adik laki-lakinya. Swoosh! Kecepatan Lei Tongsan luar biasa cepat. Hanya dalam sekejap, dia telah melintasi gunung dan sungai. Sayangnya, Yang Yuchen muncul dan memblokir jalannya dalam waktu kurang dari 30 napas. Ekspresi Lei Tongsan sangat gelap saat ini. Saat ini, dia sudah memastikan bahwa tidak ada yang mengintervensi dan membunuh kedua adik laki-lakinya. Yang Yuchen yang membunuh adik laki-lakinya, dan Yang Yuchen adalah dewa tertinggi perantara teratas. Dia bisa mewujudkan fenomena hukum yang bersinar sejauh 1 juta mil seperti adik laki-lakiku, tapi dia dengan mudah membunuh mereka, kecepatannya juga sangat cepat, sepertinya dia memiliki cara lain yang lebih kuat dari bentuk dasarku. Pedang Dao, meskipun Lei Tongsan tidak mengetahui secara spesifik, dia secara kasar dapat mengukur kekuatan Yang Yuchen. Kamu kabur dengan sangat cepat, kata Yang Yuchen sambil menatap Lei Tongsan dengan acuh tak acuh. Tuan, kata Lei Tongsan dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, saya membujuk adik laki-laki saya untuk membuat masalah dan memprovokasi Anda. Sayangnya, mereka menolak untuk mendengarkan saya, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Pak, mereka memprovokasi Anda dan hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kematian mereka. Namun, Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Anda tidak akan membunuh saya ketika saya tidak melakukan kesalahan, kan? Untuk bertahan hidup, Lei Tongsan dengan cepat menyingkirkan kesombongannya. Dia bahkan tidak menyebutkan bahwa tuannya mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia tahu tidak ada artinya menyebutkan hal seperti itu. Jika dia berada di posisi Yang Yuchen, dia akan segera membunuh Yang Yuchen karena mengancamnya dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tertinggi, apa yang bisa mereka lakukan pada saat seperti itu. Karena itu, dia tidak menampilkan front yang kuat. Pada saat ini, bahkan jika Yang Yuchen memintanya untuk berlutut dan bersujud, dia akan melakukannya tanpa ragu selama dia bisa bertahan.
Setelah hidup selama bertahun-tahun, Lei Tongshan tahu bahwa harga diri dan harga diri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tetap hidup. Selain itu, tidak ada pihak ketiga yang hadir saat ini dan tidak ada yang menyaksikan rasa malunya. Karena itu, dia dapat dengan mudah menderita pukulan ini terhadap harga dirinya. Yang Yuchen tidak menanggapi kata-kata Lei Tongshan. Sebaliknya, dia bertanya tanpa ekspresi, ceritakan tentang pertemuanmu dengan Duan Lingtian. Melihat Yang Yuchen tidak berniat untuk bergerak dan bertanya tentang Duan Lingtian sebagai gantinya, Lei Tongshan berasumsi bahwa Yang Yuchen sedang mencari Duan Lingtian seperti yang lainnya. Ekspresinya segera mereda, dan dia menceritakan pertemuannya tanpa melewatkan detail apapun. Lagi pula, tidak perlu berbohong tentang pertemuannya. Jika dia berbohong sekali, dia harus menggunakan lebih banyak kebohongan untuk menutupi kebohongan pertama. Jika dia ditemukan, dia mungkin kehilangan nyawanya. Setelah mendengarkan Lei Tongshan, Yang Yuchen menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Adik laki-laki benar-benar sial, adik laki-laki. Ketika Lei Tongshan mendengar dua kata ini, matanya membelalak, dan ekspresinya berubah drastis. 4.312 hadiah besar. Di luar dugaan Lei Tongshan bahwa orang di depannya adalah kakak laki-laki Duan Lingtian. Dia telah mendengar sedikit tentang Duan Lingtian sehingga dia tahu bahwa jika orang di depannya adalah kakak laki-laki Duan Lingtian, orang itu pasti Yang Yuchen atau Hong Yifeng dari faksi istana dalam Akademi Hukum Myriad di Tanah Energi yang mendalam. Berdasarkan pakaian dan temperamen orang di depannya dan memikirkan desas-desus yang pernah dia dengar sebelumnya, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa orang di depannya adalah Yang Yuchen. Tunggu, tiba-tiba, Lei Tongshan memikirkan suatu masalah. Dia, seperti kebanyakan orang, mengetahui tentang faksi istana dalam Myriad Laws Academy karena Duan Lingtian. Berdasarkan apa yang dia dengar, dia ingat bahwa Yang Yuchen hanya sedikit lebih kuat darinya. Dia juga mendengar bahwa Yang Yuchen hanya bisa mewujudkan fenomena samar hukum yang bersinar sejauh 100.000 mil. Dia mengira Yang Yuchen hanya lebih kuat darinya karena penguasaan Dao Yang Yuchen. Tanda seru. Namun, hari ini, Lei Tongshan menyadari bahwa rumor yang dia dengar tentang kekuatan Yang Yuchen adalah deskripsi kekuatan Yang Yuchen di masa lalu. Saat ini, Yang Yuchen sangat kuat bahkan di antara dewa tertinggi tingkat menengah. Bahkan dewa tertinggi perantara yang luar biasa yang dapat memanifestasikan fenomena hukum yang dapat bersinar sejauh 10 juta mil mungkin tidak lebih kuat dari Yang Yuchen kecuali mereka juga telah memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi ke tingkat tertentu atau memiliki cara lain yang kuat. Lei Tongshan jauh lebih lemah dari Yang Yuchen sekarang. Dia tahu bahwa Yang Yuchen dapat membunuhnya dalam beberapa langkah. Setelah beberapa saat, Lei Tongshan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan menghentikan tubuhnya yang gemetar. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya pada Yang Yuchen dan berkata, "Tuan Yang, meskipun saya dan adik laki-laki saya berencana untuk membunuh adik laki-laki Anda, bagaimanapun juga kami gagal. Anda telah membunuh adik laki-laki saya, dan mereka pantas mendapatkannya. Bagi saya bersedia memberikan semua yang saya miliki selama Anda mengampuni hidup saya. Bagaimana menurutmu?" Lei Tongshan bahkan lebih yakin bahwa Yang Yuchen akan membunuhnya setelah mengetahui bahwa Yang Yuchen adalah kakak laki-laki Duan Lingtian. Karena itu, dia tidak lagi berani berbicara omong kosong dan tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuh Duan Lingtian. Bagaimanapun, Yang Yuchen tidak akan mempercayainya. Lebih baik baginya untuk jujur dan melihat apakah dia bisa membuat Yang Yuchen mengampuni nyawanya dengan imbalan semua harta miliknya. Tidak, ekspresi Lei Tongshan jatuh saat mendengar penolakan Yang Yuchen. Sesaat kemudian, energi keluar dari tubuhnya, dan dia melarikan diri. Sayangnya, meskipun Lei Tongshan cepat, Yang Yuchen lebih cepat. Hanya dalam beberapa saat, Yang Yuchen dengan mudah mendapatkan kembali kendali atas situasi tersebut. Lei Tongshan lebih kuat dari saudara juniornya, tapi dia terlalu lemah di depan Yang Yuchen. Dalam waktu kurang dari 3 napas, dia sudah berada di ambang kematian. Yang Yuchen, jika kamu membunuhku, kamu pasti akan menyesalinya. Pada saat kritis, Lei Tongshan memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya untuk mengancam Yang Yuchen. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan saat ini. Namun, Yang Yuchen tidak mengizinkan Lei Tongshan menyelesaikan kata-katanya. Dia berkata, "Diam, apakah Anda pikir orang akan mengetahui bahwa saya membunuh Anda?
Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengawasi daerah itu menyadari bahwa Yang Yuchen membunuh Lei Tongshan, tidak mungkin pembangkit tenaga listrik tertinggi akan mengungkapkannya kepada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang Lei Tongshan tahu kecuali pembangkit tenaga listrik tertinggi itu akrab dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi Lei Tongshan, yang sangat tidak mungkin. Selain itu, Yang Yuchen yakin bahwa Lei Tongshan tidak memiliki hubungan dekat dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kalau tidak, Lei Tongshan akan memiliki token giok yang menyelamatkan jiwa. Untuk alasan ini, Yang Yuchen dengan tegas membunuh Lei Tongshan. Setelah membunuh 3 dewa tertinggi perantara, dia tampak tidak bahagia. Sebaliknya, ekspresinya agak serius. Saya harap saudara junior akan lebih berhati-hati. Saat ini, tidak hanya dewa tertinggi yang belum sempurna dan menengah yang mencarinya, tetapi dewa tertinggi tingkat lanjut juga sedang mencarinya. Banyak dari dewa tertinggi tingkat lanjut itu juga luar biasa. Bahkan Yang Yuchen hanya bisa membunuh dewa tertinggi tingkat lanjut biasa. Dewa tertinggi tingkat lanjut dapat dengan mudah menghancurkannya seolah-olah dia adalah semut. Duan Lingtian yang melarikan diri secara alami tidak tahu bahwa 3 dewa tertinggi perantara yang mengejarnya telah dibunuh oleh kakak ketiganya, Yang Yuchen. Dia hanya fokus untuk melarikan diri dari bahaya. Ketika dia ditemukan oleh 4 dewa tertinggi perantara, dia telah membunuh salah satu dari mereka. Sayangnya, pada saat kematian dewa tertinggi perantara telah memanggil namanya. Karena itu, dia tahu itu akan menarik semua orang ke area tersebut, dan dia harus meninggalkan area ini. Pada saat yang sama, Duan Lingtian berharap dia bisa memasuki dunia Deka Secret yang telah dia buka sehingga dia bisa berlindung di dunia rahasia. Setelah meninggalkan alam rahasia, kemungkinan besar dia akan dipindahkan ke daerah lain. Lebih baik tidak terbang. Saya harus terus bersembunyi saat saya bergerak. Duan Lingtian melintasi gunung dan sungai dengan ketangkasan yang tak tertandingi, menghindari banyak orang di langit. Dia bisa merasakan kesadaran surgawi banyak orang saat dia bergerak. Semakin banyak orang muncul, tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menyadari peningkatan jumlah orang yang mencarinya. Lagi pula, semua orang mencari di daerah itu setelah mendengar keributan itu. Situasi menjadi semakin berbahaya bagi Duan Lingtian. Duan Lingtian belum pulih dari kelelahan mentalnya, namun, dia telah melarikan diri selama berhari-hari. Jika dia terlibat dalam pertarungan sekarang, mungkin bukan tandingan 4 dewa tertinggi perantara yang dia temui sebelumnya. Tiba-tiba, Duan Lingtian mendengar seruan kaget. Ada seseorang di sana. Dia tidak mengenakan jubah ungu, tapi berdasarkan tingkah lakunya yang licik, dia mungkin adalah Duan Lingtian. Memang, Duan Lingtian tidak mengenakan jubah ungu sekarang. Namun, dia tidak mengubah penampilannya. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang mencarinya, mereka dapat dengan mudah melihat melalui penyamarannya menggunakan kesadaran surgawi mereka. Tidak seperti sebelumnya, semua orang mencari dengan kesadaran surgawi mereka sekarang tanpa peduli apakah mereka akan menyinggung orang. Saat ini, semua orang melakukan hal yang sama untuk mencari Duan Lingtian. Dengan demikian, setiap orang menggunakan kesadaran surgawi mereka dengan bebas untuk menyelidiki orang lain. Dalam keadaan seperti itu, Duan Lingtian sangat merasakan bahayanya. Saat ini, dia benar-benar mengerti pepatah bahwa paku yang mencuat akan dipalu. Sepertinya aku terlalu menonjol akhir-akhir ini, namun, jika aku terus menyembunyikan kekuatanku, mustahil bagiku untuk mendapatkan semua yang kumiliki hari ini. Duan Lingtian tidak menyesali keputusannya. Lagi pula, kekuatannya tidak akan meningkat begitu cepat jika dia selalu bersikap rendah hati. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin untuk membunuh sebagian besar dewa tertinggi perantara, dan dia bahkan tidak takut dengan dewa tertinggi perantara teratas. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh dewa tertinggi perantara, dia yakin lawannya tidak bisa mengalahkan dan membunuhnya juga. Dia sudah sangat kuat meskipun dia belum menstabilkan basis kultivasinya. Masih ada jalan panjang sebelum saya dapat menstabilkan basis kultivasi saya. Saya berharap setelah memasuki beberapa ranah rahasia, saya dapat dengan cepat menstabilkan basis kultivasi saya. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa terus tinggal di wilayah kacau lanjut. Setelah mengetahui tentang peringkat keseluruhan, Duan Lingtian tahu bahwa dia akan merusak pemandangan banyak orang. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan begitu suram. Bukankah mereka harus mengumpulkan pahala pertempuran dan poin kacau? Apakah mereka tidak peduli?
Apakah mereka hanya ingin membunuhku untuk kesenangan saja? Duan Lingtian merasa agak terdiam saat memikirkan jumlah orang yang keluar untuk membunuhnya. Dia bertanya-tanya apakah mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Lagi pula, dia yakin sebagian besar dari orang-orang ini tidak memiliki harapan sama sekali untuk menduduki peringkat 3 teratas dari peringkat keseluruhan dan kebanyakan dari mereka kemungkinan besar tidak memiliki koneksi ke siapapun yang dapat menempati peringkat 3 teratas dari peringkat keseluruhan. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa banyak hadiah telah diberikan padanya di wilayah yang kacau balau. Jika seseorang merekam proses pembunuhan Duan Lingtian menggunakan mutiara gambar terapung, seseorang dapat mengklaim hadiah besar karena membunuh Duan Lingtian. Seseorang dapat mengklaim tidak hanya satu tetapi semua hadiah dari berbagai hadiah yang ditempatkan pada Duan Lingtian, dan hadiahnya meningkat dari hari ke hari. Singkatnya, seseorang dapat mengklaim banyak hadiah setelah membunuh Duan Lingtian. Bunuh Duan Lingtian dan ingat untuk merekam prosesnya dengan mutiara gambar terapung. Kemudian, Anda dapat mengklaim hadiah dengan Floating Image Pearl. Anda akan diberi hadiah berupa token giok yang menyelamatkan jiwa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan itu, Anda bisa mendapatkan bantuan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi di luar realm battlefield. Rekam proses saat kamu membunuh Duan Lingtian. Setelah kami mengonfirmasi bahwa rekaman dari Floating Image Pearl tidak palsu, Anda akan menerima 3 fragmen artefak Dewa Utama. Bunuh Duan Lingtian. Semua jenis hadiah ditawarkan dalam bounty yang muncul di berbagai base camp di wilayah yang kacau balau. Orang-orang yang menempatkan hadiah di kepala Duan Lingtian, tanpa kecuali, dari kekuatan peringkat tertinggi di berbagai alam dewa atau keturunan dari pusat kekuatan tertinggi tanpa sekte. 4313 tidak ada kurangnya pembangkit kekuatan tertinggi yang ceroboh. Duan Lingtian secara alami tidak tahu bahwa dia sangat berharga sekarang. Hadiah ditawarkan satu demi satu di base camp di wilayah kacau lanjutan. Pada awalnya, orang-orang ini diam-diam memberi hadiah pada Duan Lingtian, tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang ini mulai melakukannya secara terbuka. Surga, hadiahnya meningkat lagi. Duan Lingtian seperti harta karun sekarang. Tanda seru, dia tidak diragukan lagi adalah harta karun. Apa yang lebih penting daripada membunuhnya sekarang? Selama Anda bisa membunuhnya dan merekam prosesnya, Anda akan menerima hadiahnya tidak peduli siapa Anda. Selain itu, Anda akan menerima hadiah dari semua orang yang memberi hadiah pada Duan Lingtian. Saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa hadiah ini bahkan lebih baik daripada yang bisa Anda dapatkan dari membunuh orang lain. Aduh, aku tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Kalau tidak, aku akan mencarinya tanpa lelah seperti yang lain juga. Tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya. Banyak orang juga menawarkan hadiah jika Anda dapat memberi mereka lokasi persis Duan Lingtian. Secara alami, informasi Anda harus akurat dan mereka harus berhasil membunuh Duan Lingtian sebelum Anda dapat menerima hadiahnya. Dikatakan bahwa hadiahnya adalah 1/10 dari hadiah dari karunia. 1/10, itu banyak. Mungkin, nilai hadiahnya bahkan lebih baik daripada nilai hadiah peringkat di 3 besar kategori. Saya tidak tahu tentang itu. Hadiah untuk peringkat adalah mata air surgawi. Air mancur surgawi adalah harta yang langka dan berharga. Bagaimana imbalan dari karunia dibandingkan dengan mata air surgawi? Saat hadiah untuk membunuh Duan Lingtian meningkat, banyak orang di base camp sibuk mendiskusikannya. Pada saat ini, seolah-olah semua orang di dunia menginginkan nyawa Duan Lingtian. Ning Yixuan telah bekerja sangat keras selama ini untuk menempati peringkat 10 besar dari peringkat dewa tertinggi menengah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di alam rahasia, dan ketika dia menunggu untuk memasuki alam rahasia, dia biasanya pergi ke base camp untuk beristirahat. Ketika Ning Yixuan pergi ke base camp kali ini, dia juga menemukan banyak hadiah yang telah ditempatkan. Duan Lingtian. Meskipun Ning Yixuan telah lama menduga bahwa Duan Lingtian akan menjadi sasaran setelah pengumuman tentang peringkat keseluruhan, dia tidak mengharapkan begitu banyak kekuatan dan orang akan menawarkan begitu banyak hadiah untuk membunuh Duan Lingtian. Ning Yixuan berasal dari kekuatan peringkat tertinggi dan disukai oleh pusat kekuatan tertinggi klannya. Karena alasan ini, dia telah melihat banyak hal berharga sebelumnya. Meski begitu, dia masih kaget dengan hadiah karena membunuh Duan Lingtian. Banyak dari orang-orang ini berasal dari pasukan peringkat tertinggi, apakah mereka mendapatkan persetujuan dari pusat kekuatan tertinggi mereka masing-masing sebelum melakukan ini? Tunggu,
Mereka tidak akan berani melakukan ini jika mereka tidak mendapat persetujuan dari pembangkit tenaga tertinggi masing-masing. Namun, bukankah pembangkit tenaga tertinggi lainnya yang berkomitmen untuk tujuan medan perang Rilem dan wilayah kacau maju akan melakukan sesuatu tentang itu? Atau apakah mereka tidak menyadari hal ini? Banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi secara diam-diam setuju untuk memberi hadiah pada Duan Lingtian, dan itu menyebabkan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya merasa tidak puas. Mereka yang merasa tidak puas adalah mereka yang benar-benar berharap untuk menumbuhkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik di dunia yang menentang dewa. Wajar jika mereka tidak puas dengan yang lain menargetkan keajaiban seperti Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak diragukan lagi adalah keajaiban. Jika mereka menargetkannya dan dia mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia penentang dewa kita. Itu benar, itu akan menjadi kerugian bagi kita. Tujuan dari Rilem Battlefield adalah untuk menemukan dan mengolah keajaiban. Begitulah cara kami menemukan Duan Lingtian. Benar-benar tidak adil jika pasukan ini mengincarnya setelah pengumuman peringkat keseluruhan dibuat. Menggunakan mata air dewa sebagai hadiah, membuka wilayah kekacauan tingkat lanjut, dan bahkan pembuatan peringkat keseluruhan diusulkan oleh orang itu. Apakah dia menyetujui ini? Pada saat yang sama, seorang pemuda berjubah seputih salju berdiri dengan tangan di punggungnya di sebuah paviliun yang tergantung di kehampaan yang tak berujung. Dia menatap kosong ke depan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya muncul di belakang pemuda itu dan bertanya, "Tuanku, apakah Anda benar-benar tidak akan ikut campur?" Setelah mendengar pertanyaan ini, pemuda itu tersenyum tipis. Campur tangan dalam hal apa? Hadiah yang ditempatkan pada Duan Lingtian dapat lagi dianggap sebagai persaingan di antara para pembudidaya di wilayah yang kacau balau. Masalah ini telah menjadi pertarungan kepentingan antara pasukan tertinggi dan Duan Lingtian. U-200B pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Yang terpenting, ini tidak akan terjadi tanpa persetujuan orang-orang itu." Pria parubaya itu terus berkata, "Tuanku, apakah Anda tidak terlalu berharap pada Duan Lingtian? Tidak perlu mendorongnya ke lubang api seperti ini, kan? Dia menghadapi pasukan peringkat tertinggi yang memiliki kekuatan tertinggi, peluangnya untuk menang sangat rendah. Berdasarkan apa yang saya dengar, lokasinya di wilayah kacau lanjut ditemukan belum lama ini dan dia hampir mati, dia." Saat ini, pemuda berpakaian putih itu dengan tenang menyela, "Jadi apa yang ingin kamu katakan? Apakah Anda pikir saya harus campur tangan dan memperingatkan yang lain? Katakan pada mereka untuk menarik hadiahnya." "Ya," pria parubaya itu berkata, "tidak peduli apapun, Duan Lingtian hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna, dan basis kultivasinya belum stabil. Hampir tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup sekarang karena dia harus menghadapi dewa tertinggi menengah dan lanjutan yang agresif dari kekuatan peringkat tertinggi." Setelah jeda, pria parubaya itu bertanya, "Jangan bilang menurutmu dia akan bisa selamat dari ini." Pria muda berbaju putih itu berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, "Saya tidak memikirkan dia. Apa hubungannya dia denganku? Apakah menurut Anda saya menyarankan untuk membuka wilayah kacau lanjutan dan membuat peringkat keseluruhan untuk menargetkannya? Jika dia tidak percaya diri untuk bertahan hidup, dia selalu dapat memasuki base camp atau meninggalkan wilayah yang kacau balau. Begitu dia melakukan itu, siapa yang akan menargetkannya? Berdasarkan apa yang telah dia peroleh sejauh ini, bahkan jika dia pergi sekarang, dia kemungkinan masih akan menempati peringkat 3 teratas dari peringkat dewa tertinggi yang belum sempurna. Hanya saja dia tidak akan bisa menempati peringkat 3 besar dari peringkat keseluruhan. Dalam keadaan seperti ini, jika dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan akibatnya terbunuh, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena serakah. Jika dia meninggal karena alasan ini, tidak peduli seberapa berbakatnya dia dan seberapa hebat pencapaiannya di masa depan, dia tidak akan bisa bertahan di batas luar. Tidak peduli seberapa berbakat seseorang, bagaimana seseorang akan melindungi dunia yang menentang dewa jika seseorang tidak dapat bertahan hidup di batas luar. Pemuda berpakaian putih itu terus berkata dengan tenang, "Aku tahu kamu sangat memikirkannya, tapi kamu terlalu khawatir. Anda telah menempuh perjalanan jauh dan telah mengalami banyak hal. Tidak bisakah kamu mengerti masalah ini? Sekalipun Anda menghargai bakat, Anda harus ingat bahwa bakat tidak berguna jika pihak lain sembrono. Bahkan jika pihak lain mampu menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia tidak akan bisa bertahan lama setelah meninggalkan dunia penentang dewa.
Di dunia yang menentang dewa, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga tertinggi yang biasa-biasa saja, dan juga tidak ada kekurangan pembangkit tenaga tertinggi yang sembrono yang tidak tahu kapan harus maju dan mundur. Kamu harus pergi sekarang. Kedepannya, jangan cari saya lagi karena masalah ini lagi. Anda dapat mempertimbangkan bahwa saya menyetujui masalah ini. Masalah ini tidak sepenuhnya di luar kendalinya. Jika dia tidak ingin mati, yang perlu dia lakukan hanyalah meninggalkan wilayah yang kacau balau, kata pemuda berpakaian putih itu, jelas tidak senang dan tidak sabar. Aku mengerti, kata pria parubaya itu. Setelah mendengarkan kata-kata pemuda berpakaian putih itu, dia secara alami tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia juga menyadari bahwa dia memang terlalu khawatir tentang keajaiban dan dia lupa bahwa Duan Lingtian bisa pergi kapanpun dia mau. Jika Duan Lingtian tidak pergi karena dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, maka Duan Lingtian hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri jika dia mati. Pria parubaya itu berpikir, aku akan berhenti memedulikan masalah ini. Itu semua tergantung padanya apakah dia hidup atau mati. Duan Lingtian secara alami tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian banyak kekuatan tertinggi meskipun dia hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Dia juga tidak menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi telah berbicara untuknya. Pada saat ini, Duan Lingtian telah ditemukan meskipun dia sangat berhati-hati saat bepergian. Dia merasakan 3 dewa tertinggi perantara membuntutinya dari jauh. Namun, mereka jelas takut padanya karena mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka belum bergerak, apakah mereka menunggu seseorang? Sepertinya dewa tertinggi yang maju mungkin muncul nanti. Setelah beberapa saat, ketiganya masih tidak melakukan apa-apa dan hanya mengikuti Duan Lingtian, membuatnya merasa bingung. Di antara ketiganya, ada yang ahli dalam hukum angin dan mampu mewujudkan fenomena yang bisa bersinar sejauh 1 juta mil. Dengan demikian, meskipun Duan Lingtian bisa berteleportasi, dia masih bisa mengejar Duan Lingtian. Setelah melintasi ngarai besar di depan, aku akan membunuh 2 lainnya jika mereka masih mengikutiku. Keduanya tidak ahli dalam hukum angin sehingga mereka tidak akan bisa melarikan diri saat aku membunuh mereka, Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya berkilat dingin. Ketika Duan Lingtian akhirnya menyeberangi ngarai besar, dia menemukan bahwa ketiganya masih mengikutinya. Oleh karena itu, dia berhenti bergerak dan berteleportasi ke belakang. Ketika Duan Lingtian muncul kembali di dekat 3 dewa tertinggi perantara, ekspresi mereka segera berubah. Orang yang ahli dalam hukum angin dengan cepat mundur ke samping sebelum dia memanggil kedua temannya, hati-hati. Salah satu dari 2 lainnya ahli dalam hukum bumi. Sesaat kemudian, energi kuning gelap melonjak dari tubuhnya dan membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya sebelum dia mundur. Adapun orang terakhir, riak energi seperti air menyapu keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Duo ini memilih untuk menyerang dan mundur dengan tegas. Meskipun mereka adalah dewa tertinggi perantara yang cukup kuat, mereka tidak berani meremehkan Duan Lingtian yang merupakan dewa tertinggi yang belum sempurna sama sekali. Lagi pula, kata-kata kekuatan Duan Lingtian telah menyebar jauh dan luas. 4314 musuh alami hukum bumi. Kamu ingin mundur sekarang? Sudah terlambat. Duan Lingtian mencibir saat melihat 2 dewa tertinggi perantara mundur. Di saat yang sama, emosi negatif yang menumpuk di hatinya selama beberapa hari terakhir akhirnya meledak saat ini. Selama kurun waktu tersebut, Duan Lingtian merasa seperti tikus yang sedang diburu. Dia tidak melakukan apa-apa, namun begitu banyak orang keluar untuk membunuhnya. Dia bahkan tidak berani memasuki base camp, takut orang-orang menunggu di luar base camp. Karena dia tidak memasuki base camp manapun, dia masih belum mengetahui alasan mengapa begitu banyak orang keluar untuk membunuhnya. Segera setelah Duan Lingtian bergerak, pedang indah 7 lubang muncul. Setelah dia melemparkan hukum ruang, penguasaan Dao, dan pedang Dao, fenomena yang bersinar sejauh 1 juta mil muncul. Tanda seru. Sementara itu, keduanya tidak berniat melawan Duan Lingtian secara langsung. Ketika dewa tertinggi perantara yang memahami hukum air melihat betapa mudahnya Duan Lingtian menghancurkan serangannya, ekspresinya berubah. Dia sangat kuat. Ketiganya akhirnya menyadari bahwa Duan Lingtian bahkan lebih dibesar-besarkan daripada rumor tersebut. Dengan kekuatan ini, dia seharusnya setara dengan dewa tertinggi tingkat menengah atas yang mampu membunuh dewa tertinggi tingkat lanjut biasa, bukan? Pada saat ini, keduanya tiba-tiba berteriak serempak, "Fang He, serang!"
Fang He adalah dewa tertinggi perantara yang ahli dalam hukum angin. Berkat dia, mereka bisa mengikuti Duan Lingtian. Jika tidak, dua lainnya, yang masing-masing memahami hukum bumi dan hukum air, akan kehilangan jejak Duan Lingtian sejak lama. Mirip dengan teman-temannya, Fang He terkejut saat melihat Duan Lingtian menghancurkan serangan itu, dan dia ketakutan dengan kekuatan mengerikan Duan Lingtian. Dia tahu bahwa jika dia pergi saat ini, dia pasti akan mati. Ketika Fang He melihat Duan Lingtian bergegas menuju kedua temannya, alih-alih pergi, dia dengan cepat berteriak dengan suara gemuruh sebelum dia melarikan diri, Duan Lingtian ada di sini. Suara gemuruh Fang He menyapu area yang luas hanya dalam sekejap. Saat Fang He melarikan diri, dia berpikir dalam hati, ini adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan untuk kalian berdua, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, Fang He tahu bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan Duan Lingtian bahkan jika dia pergi. Bahkan jika dia ahli dalam hukum angin, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Duan Lingtian dalam jarak sedekat itu. Bagaimanapun, hukum ruang sangat kuat. Begitu dia ditahan, tidak peduli seberapa cepat dia, itu tidak akan berguna. Fang dia, saat kedua rekan Fang He mendengar suaranya, ekspresi mereka langsung berubah. Melihat Fang He yang semakin jauh, bagaimana mungkin mereka tidak menebak pikiran Fang He saat ini? Saat mereka berurusan dengan Duan Lingtian dengan tergesa-gesa, mereka mengutuk Fang He dan seluruh keluarganya dalam hati. Namun, setelah beberapa saat, mereka tidak lagi memiliki energi untuk mengutuk Fang He karena tekanan besar dari Duan Lingtian. Mereka merasa seolah-olah tulang mereka bergetar dan hancur berantakan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia hanya dewa tertinggi yang belum sempurna. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu menakutkan? Jiwa duo ini bergetar ketika mereka melihat kekuatan tempur menakutkan Duan Lingtian. Sebelum hari ini, mereka tidak berpikir bahwa dewa tertinggi yang belum sempurna bisa menjadi begitu kuat. Tidak, dewa tertinggi perantara yang ahli dalam hukum air berteriak saat serangan Duan Lingtian menghantamnya lebih dulu. Kemudian, sinar pedang 7 warna menembus tubuhnya sebelum meledak menjadi ribuan sinar pedang di saat berikutnya. Begitu saja, dia mati bersamaan dengan energi yang beriak di langit. Kemudian, sesosok besar naik ke udara dan berteriak sebelum jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, perantara yang ahli dalam hukum bumi memperkuat pertahanannya dengan ekspresi muram di wajahnya. Lagi pula, hukum bumi dikenal karena pertahanannya. Meskipun Duan Lingtian melemahkan pertahanannya, dia masih berharap untuk bertahan hidup. Selama dia bisa bertahan sampai seseorang muncul, dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat itu, Duan Lingtian tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan mereka yang datang pasti akan mengincar Duan Lingtian. Duan Lingtian mencibir, betapa tak tahu malu, apakah Anda pikir Anda akan dapat bertahan hidup ketika orang lain tiba? Kamu cukup pintar, namun, jika aku ingin membunuhmu sekarang, pertahananmu tidak berarti apa-apa bagiku. Tatapan Duan Lingtian dingin saat dia membuka dunia kecilnya. Setelah itu, sebuah cabang melesat ke arah dewa tertinggi perantara yang mempertahankan dirinya dengan sekuat tenaga. Cabang itu tampak biasa, tetapi dipenuhi dengan energi vital yang kaya. Itu dengan mudah menembus dan menghancurkan pertahanan dewa tertinggi perantara. Pohon kehidupan surgawi. Dewa tertinggi perantara pada awalnya optimis untuk bertahan hidup. Namun, setelah pertahanannya hancur, ekspresi ngeri dan putus asa muncul di wajahnya. Bagi mereka yang belum memahami bentuk sempurna dari hukum bumi, pohon kehidupan surgawi adalah musuh bebuyutan mereka. Pohon kehidupan surgawi lahir dari bumi, dan itu adalah harta surga dan bumi. Itu bisa dengan mudah mengabaikan hukum bumi selama hukum bumi tidak dalam bentuk yang sempurna. Perisai pertahanan yang dibentuk oleh hukum bumi tidak bisa menghentikannya sama sekali. Karena alasan ini, cabang dari pohon kehidupan surgawi Duan Lingtian dengan mudah menembus pertahanan dewa tertinggi perantara. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki perisainya. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. Nyatanya, bahkan sebelum dahan itu menyentuh penghalangnya, dia sudah bisa merasakan hukum buminya gagal. Tidak, teriak dewa tertinggi perantara dengan putus asa. Dia sama sekali tidak menyangka Duan Lingtian memiliki pohon kehidupan surgawi. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, mungkin dia tidak akan berani mengikuti Duan Lingtian. Sebelumnya, dia dan dua rekannya berencana untuk mengikuti Duan Lingtian sampai mereka menemukan base camp. Saat itu,
mereka berencana memasuki base camp dan menyebarkan berita tentang keberadaan Duan Lingtian. Selama mereka merekam Duan Lingtian saat mereka mengikutinya, mereka akan diberi hadiah jika ada yang berhasil membunuh Duan Lingtian menggunakan informasi mereka. Lagi pula, 1/10 dari hadiah itu jauh lebih banyak daripada yang berani mereka impikan di masa lalu. Dewa tertinggi perantara hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat sinar pedang 7 warna menembus lubang di pertahanannya, yang disebabkan oleh pohon kehidupan surgawi. Tidak peduli betapa beraninya dia tidak akan mengikuti Duan Lingtian jika dia tahu Duan Lingtian memiliki pohon kehidupan surgawi. Swoosh, 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 swoosh. Saat ribuan sinar pedang 7 warna menyapu, sesosok besar naik ke udara. Sebelum runtuh, ia berteriak, pohon kehidupan surgawi. Anggap dirimu tidak beruntung bertemu denganku. Duan Lingtian bergumam sambil melirik ke tempat dewa tertinggi perantara meninggal. Kemudian, dia dengan cepat melemparkan kedalaman teleportasi ganda dan pergi. Meskipun Duan Lingtian tidak merasakan apa-apa saat ini, tidak sulit untuk menebak bahwa banyak orang pasti berbondong-bondong ke tempat ini saat ini. Jika dia tidak pergi, dia mungkin mati di sini. Duan Lingtian tidak berniat mengejar dewa tertinggi perantara yang ahli dalam hukum angin. Tidak mungkin baginya untuk mengejar pihak lain, dan bahkan jika dia bisa, itu sama saja dengan mencari kematian jika dia mengejar pihak lain sekarang. Hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan tempat yang aman. Kemudian, dia akan menunggu sampai dia bisa memasuki dunia rahasia. Pada saat itu, dia akan aman untuk sementara. Tidak lama setelah Duan Lingtian pergi, beberapa orang datang. Energi surgawi mendidih di permukaan kulit mereka saat energi dari hukum yang mereka pahami melonjak ke langit, menyebabkan kehampaan bergetar. Beberapa orang ini semuanya adalah dewa tertinggi tingkat lanjut yang kuat. Secara kebetulan, mereka berada di dekatnya ketika mereka mendengar keributan itu. Duan Lingtian ada di sini. Seseorang berteriak itu sebelumnya, kan? Ada pertempuran di sini sebelumnya, apakah Duan Lingtian membunuh 2 dewa tertinggi perantara? Ketika salah satu dari mereka meninggal, dia berteriak, pohon kehidupan surgawi. Maksudnya itu apa? Bukankah itu sesuatu yang unik untuk dunia kecil pembangkit tenaga listrik tertinggi? Mungkinkah Duan Lingtian memiliki pohon kehidupan surgawi? Terlepas dari aura samar hukum air dan hukum angin, aku bisa merasakan aura hukum ruang dan pedang Dao. Saya yakin Duan Lingtian ada di sini. Jadi Duan Lingtian memiliki pohon kehidupan surgawi. Ini berita yang mengejutkan, masuk akal sekarang. Bagi mereka yang memahami hukum bumi, tidak peduli seberapa kuat mereka, selama mereka belum memahami bentuknya yang sempurna, mereka mungkin akan dibunuh oleh Duan Lingtian. Setelah mengatakan itu, mereka menoleh untuk melihat dewa tertinggi yang maju yang memahami hukum bumi secara serempak. Dewa tertinggi tingkat lanjut yang ahli dalam hukum bumi memasang ekspresi canggung di wajahnya saat melihat ini. Lagi pula, dia selangkah lagi dari memahami bentuk sempurna dari hukum bumi. Ini berarti jika dia bertemu dengan Duan Lingtian, ada kemungkinan dia akan mati. Akhirnya, dia mengejek dengan dingin dan pergi dengan ekspresi muram di wajahnya. Terlepas dari betapa enggannya dia tahu dia bisa mengambil risiko. Dia belum pernah menemukan pohon kehidupan surgawi sebelumnya, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana orang biasa dapat memiliki pohon kehidupan surgawi sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. 4315 Namong Liu Yun. Berdasarkan aura yang tersisa dari hukum ruang, dia pergi ke arah itu. Kejar dia. Setelah dewa tertinggi tingkat lanjut yang ahli dalam hukum bumi pergi, beberapa dewa tertinggi tingkat lanjut yang tersisa juga pergi ke arah lain. Dewa tertinggi tingkat lanjut yang ahli dalam hukum bumi juga secara alami menemukan arah di mana Duan Lingtian pergi, dan dia sengaja pergi ke arah yang berlawanan. Dia tidak ingin mengambil risiko bertemu dengan Duan Lingtian. Meskipun dewa tertinggi yang mahir yang ahli dalam hukum bumi cukup kuat di antara dewa tertinggi yang maju, masih banyak yang lebih kuat darinya. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menempati peringkat 10 besar dari peringkat dewa tertinggi tingkat lanjut. Dengan demikian, ketika hadiah ditempatkan pada Duan Lingtian, harapannya untuk mendapatkan harta tersulut. Tanda seru, meskipun dia adalah seorang penatua di pasukan peringkat tertinggi kelas berat, dia tidak menerima banyak harta langka. Selain itu, dia terluka selama kesengsaraan surgawi sebelumnya sehingga dia sangat membutuhkan terobosan.
Jika dia berhasil membunuh Duan Lingtian dan mendapatkan hadiahnya, dia mungkin bisa menerobos. Siapa yang mengira Duan Lingtian memiliki pohon kehidupan surgawi? Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian memiliki pohon kehidupan surgawi, keberaniannya meninggalkannya. Jika dia bertahan dan mengejar Duan Lingtian, dia mungkin akan kehilangan nyawanya sebelumnya. Dia menghela nafas, merasa kecewa. Sepertinya aku tidak punya kesempatan sama sekali. Di sebuah lembah besar, sosok putih sedang diserang. Pada saat ini, 3 dewa tertinggi perantara yang kuat sedang menyerang 1 dewa tertinggi perantara. Awalnya, yang terakhir bisa menangani ketiganya dengan mudah, tetapi seiring berjalannya waktu, sepertinya kekalahan tidak bisa dihindari. Yang Yuchen, kamu pasti akan mati hari ini. Seorang pria muda dengan ekspresi tegas berkata sambil menatap Yang Yuchen. Dia jelas pemimpin di antara ketiganya. Salah satu temannya sekuat dia sementara yang lain sedikit lebih lemah. Secara keseluruhan, ketiganya berada di antara dewa tertinggi perantara teratas. Ekspresi Yang Yuchen yang biasanya tenang tidak terlihat pada saat ini, dan dia terlihat sedikit kusut. Dia bertanya, Namong Liu Yun, kami berdua dari Profound Energy Land. Mengapa Anda memimpin orang-orang Anda ke sini untuk membunuh saya? Yang Yuchen yakin berurusan dengan pemuda itu jika pemuda itu sendirian. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pemuda itu, tidak sulit untuk bertarung imbang. Namun, pemuda itu membawa 2 orang pendamping, yang satu sekuat pemuda itu dan yang lainnya sedikit lebih lemah. Jika ketiganya bergabung, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Namong Liu Yun, pemuda bertampang tegas, mencemooh. Yang Yuchen, apakah kamu bodoh, atau kamu bertingkah bodoh? Apakah kamu tidak sadar bahwa perjanjian antara klan Namong dan klan Sue telah dibatalkan? Terus, apa hubungannya dengan saya? Yang Yuchen mengerutkan kening saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Apakah ini ada hubungannya dengan wanita itu? Jika demikian, maka saya telah dianiaya. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Itu semua angan-angannya sendiri. Namong Liu Yun mencibir. Apa hubungannya denganmu? Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa Sue Ying dan aku seharusnya menikah. Jangan bilang bahwa kamu tidak menyadari bahwa Sue Ying mengambil inisiatif untuk membatalkan perjanjian pernikahan karena kamu. Mata Namong Liu Yun terbakar oleh api amarah. Menurutnya, Yang Yuchen telah merenggut istrinya. Sementara itu, Yang Yuchen terdiam setelah mendengar kata-kata Namong Liu Yun. Dia benar, masalah ini ada hubungannya dengan wanita itu, Sue Ying. Dia menghela nafas dalam hati, dia benar-benar tidak tertarik padanya sama sekali. Tepatnya, dia sama sekali tidak tertarik untuk memulai sebuah keluarga. Yang Yuchen merasa agak tidak berdaya saat dia berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Namong Liu Yun, setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan mengumumkan kepada publik bahwa saya, Yang Yuchen, tidak akan ada hubungannya dengan Sue Ying sepanjang hidup saya. Bagaimana menurutmu? Saya jamin jika saya bertemu dengannya di masa depan, saya tidak akan berbicara dengannya. Tidak peduli berapa banyak dia mengganggu saya tidak akan berbicara dengannya. Yang Yuchen secara alami dapat melihat bahwa Namong Liu Yun bertekad untuk membunuhnya. Juga jelas bahwa Namong Liu Yun dan 2 orang lainnya telah bersiap. Akan sulit baginya untuk melarikan diri. Jika dia mencoba melarikan diri, dia mungkin mati lebih cepat. Saya tidak menyangka bahwa saya, Yang Yuchen, akan disakiti oleh seorang wanita sedemikian rupa, sepertinya saya benar sejak awal sebelum saya mulai berkultivasi. Saya tidak bisa terlibat dengan wanita sama sekali. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mencapai hal-hal hebat. Lihat, kakak sulung-sulung kuat karena dia tidak punya suami. Itu sama untuk kakak kedua dan kakak keempat. Adapun adik laki-laki, iya, dia pengecualian. Meskipun Yang Yuchen dalam bahaya besar saat ini, banyak pikiran berlebihan masih muncul di benaknya. Yang Yuchen, tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak berguna. Kamu harus mati hari ini. Namong Liu Yun sama sekali tidak berniat membiarkan Yang Yuchen pergi. Dia tidak menganggap serius kata-kata Yang Yuchen dan berasumsi bahwa Yang Yuchen hanya mengulur waktu. Dia berkata, Yang Yuchen, jika bukan karena aku berencana untuk menyembunyikan fakta bahwa aku membunuhmu, aku akan merekam kata-katamu dan membiarkan Sue Ying mendengarkannya sehingga dia dapat melihat dengan baik apa orang seperti Anda. Ekspresi Yang Yuchen berubah tanpa terasa. Sepertinya Namong Liu Yun bertekad untuk membunuhnya apapun yang terjadi. Ledakan,
Yang Yuchen tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat melemparkan hukumnya dan penguasaan Dao. Sayangnya, lawan Yang Yuchen juga tidak lemah. Namong Liu Yun dan rekannya yang setara dengannya menggunakan hukum mereka juga, mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 1.000.000 mil. Adapun orang terlemah di antara ketiganya, dia juga telah memahami hukum sampai pada titik di mana itu dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 1.000.000 mil. Selain itu, dia juga memahami Devouring Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Meskipun pemahamannya tentang Devouring Dao sangat mendalam, itu tidak bisa dibandingkan dengan pemahaman Yang Yuchen tentang Masteri Dao sama sekali. Jika dia melawan Yang Yuchen sendirian, Yang Yuchen bisa membunuhnya dalam 10 langkah. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ketiganya bergabung untuk menyerang Yang Yuchen, dia perlahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat yang sama, pertempuran sengit antara 4 dewa tertinggi perantara yang kuat secara alami menyebabkan keributan besar dan menarik perhatian. Di antara orang-orang yang tertarik dengan keributan itu, ada banyak dewa tertinggi yang maju. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan bahwa keempat dewa tertinggi perantara sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Mereka sangat kuat, aku tidak percaya mereka berempat hanyalah dewa tertinggi perantara. Sungguh menakutkan, meskipun saya adalah dewa tertinggi yang maju, saya rasa saya tidak cocok untuk salah satu dari mereka. Siapa mereka? Saat ini, seseorang terbang untuk bergabung dengan sekelompok orang. Ketika dia melihat ke arah keributan itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, 4 dewa tertinggi perantara. Mereka tidak lemah sama sekali. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat sosok berbaju putih di kejauhan dengan lebih baik, matanya membelalak kaget. Adik ketiga, 4316 Hong Yifeng. Hong Yifeng tidak menyangka akan bertemu Yang Yuchen, kakak ketiganya, di sini. Dia telah mendengar berita bahwa Duan Lingtian, keajaiban mengerikan dari tanah energi yang mendalam, ada di daerah ini sehingga dia bergegas. Berbeda dengan yang lain yang datang untuk membunuh Duan Lingtian untuk mendapatkan hadiah, dia datang untuk melihat apakah dia bisa membantu Duan Lingtian. Meskipun dia belum memastikan apakah Duan Lingtian adalah saudara juniornya dari faksi Istana Dalam, dia tidak keberatan membantu Duan Lingtian karena Duan Lingtian juga berasal dari Akademi Hukum Myriad. Di masa lalu, dia tidak hanya bertanggung jawab atas faksi Istana Dalam, tetapi dia juga wakil Master Akademi dari Akademi Hukum Myriad. Dia dan Subilai, Master Akademi dari Myriad Laws Academy, adalah teman lama. Karena itu, mustahil baginya untuk tidak melakukan apa-apa ketika para siswa Akademi berada dalam bahaya, tidak masalah jika mereka bukan dari faksi Istana Dalam. Namun, harus dikatakan bahwa masih ada perbedaan antara perlakuannya terhadap siswa akademi dan perlakuannya terhadap anggota fraksi Istana Dalam. Dia tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk seorang siswa Akademi Hukum Myriad dan paling banyak, dengan santai memberikan uluran tangan. Itu di luar harapan Hong Yifeng bahwa dia akan bertemu Yang Yuchen, kakak ketiganya di sini. Dia juga tidak menyangka Yang Yuchen akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Berdasarkan apa yang telah dia lihat sejauh ini, dia tahu tidak akan butuh waktu lama bagi Yang Yuchen untuk dikalahkan atau dibunuh jika tidak ada yang campur tangan. Kekuatan kakak ketiga, Hong Yifeng juga tidak menyangka Yang Yuchen tumbuh begitu kuat. Jika bukan karena hukum apinya, Yang Yuchen akan menyusulnya sekarang. Dia mengagumi kekuatan Yang Yuchen sesaat sebelum matanya berkilat dingin. Setelah itu, dia terbang melewati orang-orang di sekitarnya menuju pertarungan. Tanda seru, Hong Yifeng secara alami menarik perhatian banyak orang saat dia bergabung dalam pertarungan. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa Hong Yifeng adalah kenalan dari salah satu dari dua pihak yang sedang bertarung. Kalau tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya dan bergabung dalam pertarungan saat ini. Dia bergabung dalam pertarungan. Siapa yang dia bantu? Dia juga dewa tertinggi perantara. Berdasarkan ekspresi gelap di wajahnya, dia pasti seorang kenalan pemuda berpakaian putih. Dengan tambahan dewa tertinggi perantara lainnya, akankah pasang surut? Dia terlalu ceroboh. Pria muda itu dan dua pembantunya adalah dewa tertinggi tingkat menengah. Bahkan jika dia setara dengan pemuda berpakaian putih, pihak lawan memiliki satu orang lagi di pihak mereka. Dia akan mati jika dia ikut bertarung sekarang. Hong Yifeng tidak hanya mengejutkan para penonton, tetapi tiga pria yang menyerang Yang Yuchen dan tidak memberi Yang Yuchen kesempatan untuk melawan juga terkejut. Setelah beberapa saat,
Namong Liu Yun berkata dengan dingin, Qi Yuming, hentikan dia. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Cobalah untuk menahannya selama Anda bisa. Xiao Xiang, kamu dan aku akan bekerja sama untuk membunuh Yang Yuchen. Secara alami, Namong Liu Yun tahu bahwa Hong Yifeng datang untuk membantu Yang Yuchen. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, menurutnya, kekuatan Hong Yifeng paling banyak setara dengan miliknya. Dipahami, Qi Yuming adalah yang terlemah di antara ketiganya. Meskipun demikian, dia masih berada di antara dewa tertinggi perantara teratas. Sementara itu, Yang Yuchen juga terkejut saat mendengar perkataan Namong Liu Yun dan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk melangkah maju dan membantunya saat ini. Dia tidak punya waktu untuk melihat orang yang datang untuk membantunya. Bagaimanapun, dia berada di ambang kekalahan. Jika dia bahkan sedikit terganggu, dia mungkin mati. Saat ini, Qi Yuming mundur dari pertarungan dan terbang menuju Hong Yifeng. Dia tidak repot-repot menyembunyikan permusuhannya saat dia bertanya, siapa kamu? Apakah Anda tahu konsekuensi dari campur tangan dalam masalah ini? Qi Yuming tidak lengah. Karena Hong Yifeng berani ikut campur saat ini, dia tahu bahwa Hong Yifeng harus percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Menurutnya, Hong Yifeng kemungkinan sekuat Yang Yuchen dan dua temannya. Dengan kata lain, dia agak yakin bahwa Hong Yifeng juga merupakan dewa tertinggi perantara teratas. Ketika Hong Yifeng melihat bahwa orang terlemah di antara ketiganya dikirim untuk mencegatnya, dia tersenyum mengejek dan berkata, kamu mencari kematian. Setelah itu, cahaya keemasan keluar dari tubuh Hong Yifeng saat dia mengeluarkan hukum. Sebuah fenomena yang bersinar selama 10 juta mil muncul sebagai sosok yang keluar dari tubuh Hong Yifeng. Sosok itu menyerupai Hong Yifeng dan mengenakan jubah merah menyala. Setelah sosok itu muncul, fenomena lain dari hukum yang bersinar sejauh 10 juta mil muncul. Setelah melihat ini, mata para penonton melebar dan ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Mereka terkejut. Dia memahami dua hukum sampai pada titik di mana mereka dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 10 juta mil. Dewa tertinggi perantara ini terlalu menakutkan. Hanya dewa tertinggi tingkat lanjut yang mampu memahami dua hukum sampai pada titik di mana mereka dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 10 juta mil, bukan? Sementara itu, ekspresi Qi Yuming yang dikirim untuk menangani Hong Yifeng berubah drastis. Dia tentu saja tidak berharap Hong Yifeng menjadi sangat kuat. Dia berpikir pada dirinya sendiri, mencoba untuk tenang, sepertinya dia tidak menguasai salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Jika itu masalahnya, saya seharusnya tidak memiliki masalah menahannya untuk sementara waktu. Qi Yuming tanpa sadar berpikir bahwa Hong Yifeng tidak mungkin menguasai salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Jika Hong Yifeng telah menguasai salah satu dari 4 Tao langit dan bumi, Hong Yifeng akan jauh lebih kuat daripada dewa tertinggi tingkat menengah seperti dua rekannya dan Yang Yuchen. Namun, pada saat berikutnya, ketika energi dari dua hukum Hong Yifeng menyapu, Qi Yuming merasakan energi misterius lainnya. Ini adalah penguasaan Dao. Qi Yuming baru saja bertarung dengan Yang Yuchen. Dengan demikian, mudah baginya untuk merasakan bahwa energi misterius itu adalah penguasaan Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Meskipun pemahaman Hong Yifeng tentang masteri Dao tidak sedalam Yang Yuchen, Hong Yifeng jelas lebih kuat dari Yang Yuchen berkat dua hukum mendalam yang dipahami Hong Yifeng. Aku sama sekali bukan tandingannya. Tidak mungkin bagiku untuk menahannya. Saya harus mundur. Tidak butuh waktu lama bagi Qi Yuming untuk menyadari jarak antara dia dan Hong Yifeng. Dengan kekuatan Hong Yifeng, dia tidak ragu bahwa Hong Yifeng bisa membunuhnya hanya dalam sekejap. Dia mundur dengan tegas dan berseru dengan cemas, Liu Yun, Xiao Xiang, selamatkan aku. Yang Yuchen merasa familiar dengan suara pendatang baru itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah itu karena dia masih terlibat dalam pertarungan. Sekarang Qi Yuming meminta bantuan, gerakan Namong Liu Yun dan pembantunya melambat, memberinya waktu untuk melihat pendatang baru. Begitu dia melihat pendatang baru itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia berseru, kakak kedua. Setelah mendengar kata-kata Yang Yuchen, ekspresi Namong Liu Yun dan yang lainnya segera berubah. Kakak senior kedua. Sementara itu, Hong Yifeng berkata dengan tenang kepada Qi Yuming, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Selanjutnya,
Doppelganger Hong Yifeng dari hukum terbang seperti bola api. Sebelum Namong Liu Yun dan Xiao Xiang sempat bereaksi, Qi Yuming sudah dilalap api. Di mata para penonton, sepertinya Qi Yuming sedang dilahap oleh binatang besar yang menyala-nyala. Tidak, jeritan melengking terdengar di udara sebelum sosok besar muncul di udara. Setelah sosok besar itu hancur ke tanah, tidak ada yang bisa dilihat kecuali artefak dewa. Persis seperti itu, dewa tertinggi perantara teratas meninggal. Para penonton merasa menggigil di punggung mereka. Bahkan dewa tertinggi tingkat lanjut yang hadir di tempat kejadian, yang cukup kuat, memandang Hong Yifeng dengan ketakutan. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada ketiga orang itu. Surga, dia jauh lebih kuat dari dewa tertinggi tingkat menengah, kan? Apakah ada dewa tertinggi perantara yang lebih kuat darinya? Sementara semua orang masih sok, Hong Yifeng dan doppelgangernya terbang ke arah Yang Yuchen dan berkata, "Adik ketiga, kita akan mengobrol nanti. Ayo bunuh kedua orang ini dulu." Petik 2. Hong Yifeng menggeram sebelum cahaya keemasan keluar dari tubuhnya lagi. Pada saat yang sama, sebuah saber muncul di tangan doppelgangernya sebelum doppelgangernya menjatuhkan pedang itu. Baiklah, awalnya, Yang Yuchen mengira dia akan mati hari ini. Dia tidak menyangka kakak kedua, yang sudah lama tidak dia temui, akan muncul pada saat kritis dan menyelamatkannya. Hong Yifeng, Namong Liu Yun tersentak dari keterkejutan yang disebabkan oleh kematian mendadak rekannya, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Mungkin, yang lain tidak akrab dengan Myriad Laos Academy, tapi Namong Liu Yun pasti akrab dengan Myriad Laos Academy. Dia secara alami tahu tentang faksi Istana Dalam dan anggota luar biasa dari faksi Istana Dalam. Ada anggota pertama dari faksi Inner Palace dari generasi ini yang terkenal di Outer Boundary. Banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi dipenuhi dengan pujian ketika mereka berbicara tentang dia. Selain itu, ada Hong Yifeng, anggota kedua dari fraksi Istana Dalam generasi ini yang merupakan anggota kedua dari fraksi Istana Dalam. Hong Yifeng adalah mantan wakil Master Academy dari Myriad Laos Academy. Dia mungkin tidak setenar Yang Yuchen, tapi kekuatannya pasti tidak kalah dengan Yang Yuchen. Meskipun Namong Liu Yun tahu bahwa tidak ada anggota yang tidak kuat dalam sejarah faksi Istana Dalam Akademi Hukum Segudang, dia masih terkejut dengan kekuatan Hong Yifeng. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa dewa tertinggi perantara bisa begitu kuat. Sama seperti yang lainnya, dia tahu betapa tidak mungkin bagi dewa tertinggi perantara untuk memahami dua hukum sejauh mereka dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 10 juta mil. Tanpa hukum api dan doppelgangernya, kekuatan Hong Yifeng hanya akan sekuat dia, rekan-rekannya, dan Yang Yuchen. Dengan doppelganger Hong Yifeng, dia tidak hanya kehilangan keuntungannya, tetapi dia juga jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namong Liu Yun melihat sosok Hong Yifeng yang mengancam dan Yang Yuchen yang terluka dengan ekspresi gelap di wajahnya sebelum dia dengan tegas memanggil, "Xiao Xiang, ayo mundur." Xiao Xiang tidak ragu untuk mundur begitu mendengar kata-kata Namong Liu Yun. Pada saat ini, ekspresi menghina muncul di wajah Hong Yifeng ketika dia melihat bahwa Namong Liu Yun bermaksud untuk melarikan diri. "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Selanjutnya, doppelganger Hong Yifeng dari hukum api ditembakkan lagi seperti bola api dan dengan cepat memblokir jalan keduanya. "Kecuali kamu memahami hukum angin atau hukum ruang, kamu bisa melupakan melarikan diri dariku hari ini." 4.317 pembangkit kekuatan tertinggi dari klan Namong. Hong Yifeng sangat percaya diri, dan dia berhak untuk percaya diri. Hukum terkuatnya adalah hukum logam, dan dia telah lama memahami hukum logam hingga dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 10 juta mil. Beberapa waktu yang lalu, dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan berhasil memahami hukum apinya, yang dulunya adalah hukum terkuat keduanya, hingga dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 10 juta mil. Dewa tertinggi perantara yang memahami hukum apapun sampai pada titik di mana ia dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 10 juta mil pasti merupakan dewa tertinggi perantara teratas bahkan jika dia tidak menguasai salah satu dari 4 taol langit dan bumi. Jika dia memahami salah satu dari 4 taol langit dan bumi, bahkan jika dia baru saja mulai memahaminya, dia akan menjadi yang terkuat di antara dewa tertinggi tingkat menengah atas. Yang Yuchen, Namong Liu Yun, dan dua temannya adalah eksistensi seperti itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Hong Yifeng, yang telah memahami dua hukum yang dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 10 juta mil dan Masteri Dao.
Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Cedera Yang Yuchen tidak serius. Karena itu, dia dengan cepat mendapatkan kembali energinya setelah meminum beberapa pil penyembuhan surgawi. Dia tidak membuang waktu dan menyerang Namong Liu Yun dan rekannya bersama dengan Hong Yifeng. Tanda seru, Hong Yifeng sangat kuat, untuk memulai, dan kekuatannya semakin didorong oleh hukum logamnya. Untuk alasan ini, dia tidak dirugikan saat berhadapan dengan Namong Liu Yun yang memiliki kekuatan garis keturunan. Selain itu, doppelgangernya dari hukum api juga sangat kuat. Begitu kembali ke tubuhnya, kekuatannya akan ditingkatkan lagi ke titik di mana dia akan lebih kuat dari Namong Liu Yun bahkan jika ada dua Namong Liu Yun. Faktanya, jika Namong Liu Yun memiliki saudara kembar, dia masih lebih kuat dari Namong Liu Yun dan saudara kembarnya. Orang harus tahu bahwa karena hubungan antara saudara kembar, mereka jauh lebih kuat ketika mereka bergabung dibandingkan dengan orang biasa yang bergabung. Tidak mengherankan jika Namong Liu Yun dan rekannya tidak berdaya melawan Hong Yifeng. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba melarikan diri dari Hong Yifeng, mereka masih digagalkan oleh Hong Yifeng. Ditambah dengan Yang Yuchen, mereka semakin putus asa. Duo ini hampir menjadi gila karena cemas saat mereka jatuh semakin jauh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ekspresi Namong Liu Yun sangat tidak sedap dipandang saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu setelah menang sebelumnya. Jika Hong Yifeng tidak melakukan intervensi lebih awal, dia yakin dia akan dapat membunuh Yang Yuchen dalam selusin napas lagi. Sayangnya, Hong Yifeng yang sangat kuat muncul pada saat kritis. Namong Liu Yun adalah keajaiban yang membanggakan dari klan peringkat tertinggi dan sangat dihargai oleh pusat kekuatan tertinggi klannya. Karena itu, dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Hong Yifeng saat ini, tidak ada dewa tertinggi perantara di dunia penentang dewa yang lebih kuat dari Hong Yifeng. Di masa lalu, Hong Yifeng hanyalah dewa tertinggi perantara teratas, sekarang kekuatannya telah jauh melampaui bahkan dewa tertinggi perantara terkuat. Pertemuan kebetulan apa yang dia alami? Sementara Namong Liu Yun mencoba melarikan diri, banyak pikiran muncul di benaknya. Apakah saya harus menggunakan token giok penyelamat hidup yang diberikan leluhur kepada saya? Jika leluhur muncul dan campur tangan, dia akan melanggar aturan medan perang Rilem dan wilayah kacau lanjutan. Pada saat itu, bahkan poin kekacauanku akan dikurangi. Namong Liu Yun merasa enggan dan frustrasi saat memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menerima hilangnya poin kacaunya. Adapun leluhurnya, dia tidak peduli jika leluhurnya dihukum karena melanggar aturan. Menurutnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia paling merasa sedikit bersalah, tetapi merasa sedikit bersalah bukanlah apa-apa saat menghadapi kematian. Mungkin, aku akan menunggu Ning Xiaoxiang menggunakan token giok penyelamat hidup yang diberikan leluhurnya. Ketika pikiran ini muncul di benak Namong Liu Yun, ekspresi licik muncul di wajahnya. Namun, di saat berikutnya, dia menyadari bahwa itu hanyalah angan-angan. Ning Xiaoxiang berkata melalui transmisi suara, Namong Liu Yun, saya hanya setuju untuk membantu Anda hari ini karena hadiah yang Anda janjikan kepada saya. Hidupku dalam bahaya sekarang karena kamu. Sekarang semuanya telah mencapai keadaan ini, Anda masih tidak mau menggunakan token giok penyelamat yang diberikan leluhur Anda. Jangan beritahu saya bahwa Anda sedang menunggu saya untuk menggunakan token giok penyelamat hidup yang diberikan leluhur saya. Jika itu masalahnya, kamu bisa terus bermimpi. Ning Xiaoxiang terus berkata melalui transmisi suara, saya pikir jika saya menyerah sekarang dan mempersembahkan sesuatu sebagai imbalan, mereka akan menyelamatkan hidup saya. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Anda. Anda hanya bisa mati jika Anda tidak menggunakan token giok penyelamat hidup yang diberikan leluhur Anda. Ning Xiaoxiang sangat marah karena dia terlibat karena Namong Liu Yun. Meskipun dia dan Namong Liu Yun sama-sama keajaiban yang membanggakan dari kekuatan peringkat tertinggi, mereka tidak terlalu dekat dan hanya kenalan terbaik. Dia hanya setuju untuk membantu Namong Liu Yun membunuh Yang Yuchen setelah Namong Liu Yun berjanji untuk menghadiahinya. Sebaliknya, Qiu Ming yang dibunuh oleh Hong Yifeng secara sukarela membantu Namong Liu Yun tanpa janji imbalan. Bagaimanapun, mereka adalah sepupu. Setelah mendengarkan kata-kata Ning Xiaoxiang, Namong Liu Yun tahu dia tidak punya pilihan selain menggunakan token giok penyelamat yang diberikan leluhurnya. Ketika dia melihat Yang Yuchen dan Hong Yifeng menyerbu ke arahnya, dia tidak lagi ragu dan dengan cepat menghancurkan token giok yang menyelamatkan jiwa.
Segera setelah token giok hancur, energi menakutkan menyapu sebelum wajah muncul di udara dan dengan mudah memblokir serangan Yang Yuchen dan Hong Yifeng. Namun, setelah memblokir serangan, wajahnya menjadi sedikit buram. Meskipun demikian, orang masih bisa melihat bahwa wajah itu milik seorang pria parubaya. Setelah melirik Hong Yifeng, pria parubaya yang agung itu mengalihkan pandangannya ke Namong Liu Yun dan berkata dengan suara tegas dan dingin, "Kamu bukan tandingan lawanmu meskipun kamu mendapat bantuan dari anak laki-laki dari Ning Clan." Jelas, pria parubaya itu tahu siapa Ning Xiaoxiang. Ning Xiaoxiang dengan hormat menyapa pria parubaya itu. "Salam, Senior Namong." Pada saat ini, Hong Yifeng dan Yang Yuchen akhirnya menghentikan serangan mereka. Lagi pula, pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak bijaksana bagi mereka untuk menyinggung perasaannya. Bahkan jika mereka tidak takut pada pembangkit tenaga listrik tertinggi di sini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Di masa depan, mereka pasti akan menuju ke batas luar. Pada saat itu, siapa yang tahu jika pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Namong akan bergerak melawan mereka? Meskipun demikian, jika pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Namong ingin menyelamatkan nyawa Namong Liu Yun, dia harus menawarkan sesuatu sebagai balasannya. Jika tidak, Hong Yifeng dan Yang Yuchen tetap tidak akan membiarkan Namong Liu Yun pergi. Yang Yuchen berkata kepada Hong Yifeng melalui transmisi suara, terdengar sedikit tidak berdaya, "Kakak senior kedua, menurutmu kapan kakak senior sulung akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi? Jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, kita tidak perlu merasa takut bahkan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi muncul." Hong Yifeng menjawab, "Saya tidak tahu. Bagaimanapun juga, tidak mudah untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi." Saat pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Namong menegur Namong Liu Yun, Hong Yifeng terus berkata kepada Yang Yuchen, "Saudara muda ketiga, Anda harus mempersiapkan diri. Saya khawatir kita tidak akan bisa membunuh Namong Liu Yun hari ini." Hong Yifeng tahu bahwa kakak ketiganya, Yang Yuchen, baik dan lembut, tetapi dia juga tahu bahwa kakak ketiganya pendendam dan tidak mudah berkompromi. Setelah mendengar kata-kata Hong Yifeng, Yang Yuchen berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Kakak senior kedua, saya sudah melewati usia kecerobohan. Setelah Anda melarikan diri, saya mengambil alih faksi Istana Dalam dan menjadi wakil Master Akademi dari Akademi Hukum Myriad. Saya menjadi lebih fleksibel. Saya pasti akan membunuh Namong Liu Yun jika saya diberi kesempatan di masa depan, tetapi untuk saat ini, mari kita dapatkan kompensasi sebanyak yang kita bisa dari kakek tua klan Namong. Ini adalah wilayah kacau lanjut. Jika dia bergerak ke sini, konsekuensinya jauh lebih serius dibandingkan dengan realm battlefield." Hong Yifeng merasa lega setelah mendengar jawaban Yang Yuchen. Dia khawatir kakak ketiganya akan bersikeras membunuh Namong Liu Yun hari ini. Pada saat yang sama, para penonton terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat proyeksi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari token giok yang menyelamatkan jiwa. Apakah dia pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Namong Tanah Energi Mendalam? Saya mendengar bahwa energi pertahanan yang menakutkan akan muncul begitu seseorang menghancurkan token giok penyelamat jiwa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya akhirnya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri hari ini. Energinya dengan mudah menetralkan serangan mereka berdua tadi. Energi pertahanan hanya akan muncul pada saat token giok dihancurkan. Jika seseorang ingin bertahan hidup, itu masih harus bergantung pada apakah pembangkit tenaga listrik tertinggi mau bergerak atau tidak. Jika pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak bergerak, seseorang akan tetap mati. Itu pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Namong, ini berarti bahwa pemuda yang menghancurkan token giok berasal dari klan Namong Tanah Energi Mendalam. Semua orang menatap wajah di udara dengan rasa ingin tahu. Meski hanya sebuah proyeksi, tekanan yang dipancarkannya sangat menekan dan menyesakkan. Ini tidak mengherankan karena pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah yang terkuat di dunia. Jadi dia pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya tidak menyangka bisa melihat pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam hidup saya, bahkan jika itu hanya proyeksi, saya bisa menyombongkannya selama sisa hidup saya. Sementara kerumunan berbicara dengan penuh semangat di antara mereka sendiri, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Namong akhirnya berhenti menegur Namong Liu Yun. Dia menoleh untuk melihat Hong Yifeng dan Yang Yuchen sebelum dia bertanya, "Apakah kamu saudara junior Huang Fu Mengyuan?"
Ekspresi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Namong banyak mereda ketika dia melihat Yang Yuchen dan Hong Yifeng. Bahkan, dia tersenyum tipis. Huangfu Mengyuan adalah kakak perempuan sulung dari Hong Yifeng, Yang Yuchen, Lang Chunyuan, dan Duan Lingtian. Senior, apakah Anda tahu kakak senior sulung saya? Tanya Hong Yifeng sambil tersenyum, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Sebaliknya, sedikit cemberut terlihat di wajah Yang Yuchen. Ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Namong tiba-tiba menyebut kakak perempuan tertua, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pembangkit tenaga listrik tertinggi ingin mengancam mereka menggunakan kakak perempuan sulungnya. Dengan pemikiran ini, ekspresinya secara alami berubah menjadi dingin. 4318 tiga monster dari fraksi yang sama. Huangfu Mengyuan dulunya adalah pemimpin generasi ini dari faksi istana dalam Akademi Hukum Segudang. Dia adalah anggota pertama fraksi, dan dia juga orang terkuat di fraksi. Tidak mengherankan jika dia masih dianggap sebagai pemimpin fraksi bahkan setelah kepergiannya. Huangfu Mengyuan juga yang menemukan Hong Yifeng, Yang Yuchen, dan Lang Chunyuan, yang merupakan keajaiban luar biasa, dan membawa mereka ke faksi istana dalam. Tidak hanya itu, dia juga membimbing mereka dalam perjalanan kultivasi mereka. Karena itu, ketiganya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Pembangkit tenaga tertinggi dari klan Namong berkata dengan senyum tipis, reputasinya mendahuluinya. Faktanya, dia lebih terkenal daripada beberapa pusat kekuatan tertinggi dunia penentang dewa kita di batas luar. Sebagian besar dari kita menantikan hari ketika dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi juga. Banyak keturunan saya juga mengidolakannya. Sayangnya, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Sedikit kekecewaan terdengar dalam suara pembangkit tenaga listrik tertinggi ketika dia berbicara. Tanda seru. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan belak-belakan berkata, aku akan memberimu pecahan artefak dewa utama sebagai ganti nyawa mereka. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata-kata ini, orang banyak tersentak. Mereka terkejut bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi bersedia menyerahkan 5 fragmen artefak surgawi utama sebagai ganti nyawa Namong Liu Yun dan Ning Xiaoxiang. Sebelum Yang Yuchen berbicara, Hong Yifeng berkata sambil tersenyum, senior, kamu terlalu sopan. Baiklah, kami akan mempertimbangkan masalah ini. Setelah itu, Hong Yifeng berkata kepada Yang Yuchen melalui transmisi suara, saudara muda ketiga, biarkan masalah ini berlalu. 5 fragmen artefak dewa utama adalah kompensasi yang baik. Selain itu, dia mengambil inisiatif untuk memberikan kompensasi kepada kami. Jika kami meminta kompensasi, bahkan jika dia setuju, kami akan terlihat serakah. Selain itu, dia mungkin menyimpan dendam dan mempersulit suster senior tertua di batas luar. Yang Yuchen berkata, kakak senior ketiga, tidak perlu menjelaskan hal ini kepadaku. Bagaimana mungkin saya tidak mengerti? Namun, kakek tua ini benar-benar licik. Dia dengan sengaja menawari kami 5, bukan 6 fragmen artefak dewa utama. Jelas, dia berharap untuk membuat jarak di antara kita. Sedikit cibiran terlihat di wajah Yang Yuchen menjelang akhir kata-katanya. Hong Yifeng menjawab sambil tersenyum, itu mungkin. Namun, mungkin juga dia hanya memiliki 5 fragmen artefak dewa utama bersamanya sekarang. Karena itu hanya proyeksi, jumlah barang yang bisa dibawa oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi terbatas. Setelah berbicara dengan Yang Yuchen, Hong Yifeng menoleh untuk melihat wajah besar di langit dan menyetujui saran tersebut. Baiklah, kata pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan anggukan. Selanjutnya, 5 fragmen artefak dewa utama muncul dari udara tipis sebelum gelombang energi membawa mereka ke Hong Yifeng. Pada saat yang sama, Namong Liu Yun dan Ning Xiaoxiang bertukar pandang sebelum mereka segera meninggalkan tempat itu. Fraksi Inner Palace dari Myriad Laos Academy penuh dengan keajaiban yang luar biasa. Tidak hanya Huangfu Meng dewa tertinggi tingkat lanjut terkuat di dunia penentang dewa, tetapi Hong Yifeng, berdasarkan kekuatan yang Anda tunjukkan, Anda juga dewa tertinggi perantara terkuat di dunia penentang dewa. Ada juga adik laki-lakimu, Duan Lingtian, yang merupakan dewa tertinggi yang belum sempurna dalam firman penentang dewa. Fraksi istana dalam benar-benar luar biasa, kata pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan desahan emosional sebelum proyeksinya menghilang. Para penonton belum pernah mendengar tentang faksi istana dalam Myriad Laos Academy sampai sekarang.
Melalui pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Namong, mereka mengetahui bahwa Hong Yifeng dan Yang Yuchen, bersama dengan kakak perempuan tertua mereka yang merupakan dewa tertinggi terkuat di dunia penentang dewa, adalah anggota faksi Istana Dalam. Namun, ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi mengatakan bahwa Hong Yifeng adalah dewa tertinggi perantara terkuat di dunia penentang dewa, mereka tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, mereka telah melihat betapa kuatnya dia sebelumnya. Tunggu, ada juga Duan Lingtian. Surga, jadi Duan Lingtian juga anggota dari faksi Istana Dalam. Duan Lingtian adalah dewa tertinggi yang belum sempurna di dunia penentang dewa. Aku tidak menyangka dia juga dari faksi Istana Dalam. Tempat seperti apa faksi Istana Dalam Akademi Hukum Segudang? Kenapa faksi memiliki begitu banyak monster? Faksi tersebut memiliki 3 pembangkit tenaga listrik yang terkuat di antara mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama. Tidak diragukan lagi bahwa Hong Yifeng dan Duan Lingtian adalah yang terkuat di antara rekan mereka masing-masing. Adapun Huang Fu Mengyuan, karena pembangkit tenaga listrik tertinggi telah mengatakan demikian, dia tidak diragukan lagi adalah dewa tertinggi terkuat di dunia yang menentang dewa. Dia pasti sangat kuat. Sementara kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri, Hong Yifeng memandang Yang Yuchen dengan sedikit kegembiraan di matanya. Berdasarkan reaksi Yang Yuchen, sepertinya Duan Lingtian benar-benar anggota faksi Istana Dalam mereka. Saudara muda ketiga, ayo pergi, kata Hong Yifeng. Terlepas dari kegembiraannya, dia tahu ini bukan tempat yang tepat untuk bertanya. Dia harus menemukan tempat terpencil untuk berbicara dengan Yang Yuchen. Meskipun tidak ada hadiah di kepala mereka sekarang, karena mereka telah mengekspos kemampuan mereka, tidak lama kemudian yang lain, yang berharap untuk peringkat di peringkat keseluruhan, menargetkan mereka. Baiklah, jawab Yang Yuchen. Dia secara alami berbagi pemikiran yang sama dengan Hong Yifeng. Ketika keduanya pergi, beberapa dewa tertinggi menatap mereka tetapi tidak mengikuti mereka. Mereka tidak percaya diri untuk mengalahkan Yang Yuchen, yang merupakan dewa tertinggi perantara teratas. Apalagi Hong Yifeng, yang diakui sebagai dewa tertinggi perantara terkuat di dunia penentang dewa dengan kekuatan yang sebanding dengan dewa tertinggi tingkat lanjut yang kuat. Hong Yifeng dan Yang Yuchen terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka, mereka akhirnya mendarat di puncak gunung berukuran sedang yang berdiri di antara pegunungan tinggi. Setelah mendarat, mata Hong Yifeng terbakar rasa ingin tahu saat dia melihat ke arah Yang Yuchen dan bertanya, "Adik ketiga, apakah Duan Lingtian benar-benar adik junior kita? Apakah Anda merekrutnya ke faksi Istana Dalam kami?" Yang Yuchen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya membawanya ke faksi Istana Dalam lebih dari 100 tahun yang lalu. Dengan itu, saudari junior kita telah menjadi kakak perempuan." Hong Yifeng tertawa terbahak-bahak sebelum dia berkata, "Kerja bagus, kakak ketiga. Anda lebih mampu dari saya dalam hal ini. Dulu, saya ingin merekrut 1 atau 2 junior, tapi tidak banyak kandidat yang cocok. Saya tidak berharap Anda berhasil merekrut keajaiban yang luar biasa. Namun, saya ingin tahu mengapa dia bergabung dengan faksi kami. Apakah pasukan peringkat tertinggi utama buta?" Menurut pendapat Hong Yifeng, keajaiban mengerikan seperti Duan Lingtian harus sangat dicari oleh pasukan peringkat tertinggi. Untuk alasan ini, dia tidak mengerti mengapa Duan Lingtian berakhir di faksi Istana Dalam Akademi Hukum Segudang. Yang Yuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior kedua, ketika adik laki-laki bergabung dengan faksi, dia bahkan bukan kaisar dewa." Hong Yifeng tercengang oleh kata-kata Yang Yuchen. Ketika dia pulih setelah beberapa saat, dia bertanya dengan kaget dan tidak percaya, "Bukankah kamu bilang dia baru bergabung dengan faksi kita sekitar 100 tahun yang lalu? Maksudmu dia?" Sebelum Hong Yifeng selesai berbicara, Yang Yuchen mengangguk dan berkata, "Benar. Dia hanya menjadi kaisar dewa dan dewa tertinggi setelah bergabung dengan faksi Istana Dalam kami. Dia lebih kuat dari kita semua di usianya. Bahkan kecepatan kultivasi kakak tertua di masa lalu lebih rendah darinya." Yang Yuchen menghela nafas sebelum dia menceritakan pengalaman Duan Lingtian setelah bergabung dengan faksi Istana Dalam. "Adik laki-laki benar-benar keajaiban yang luar biasa," kata Hong Yifeng, senang, setelah mendengarkan Yang Yuchen. Namun, ekspresi khawatir segera muncul di wajahnya sebelum dia berkata, "Kakak senior ketiga, berdasarkan deskripsimu tentang adik junior kita, dia tidak terlihat seperti seseorang yang tidak tahu kapan harus mundur.
Dia seharusnya meninggalkan wilayah kacau setelah dia mengetahui betapa berbahayanya hal itu, kan? Yang Yuchen tidak memiliki jawaban atas pertanyaan ini. Lagi pula, hadiah untuk 3 tempat teratas di peringkat keseluruhan terlalu menguntungkan. Berdasarkan obsesi Duan Lingtian untuk tumbuh lebih kuat, dia memiliki perasaan bahwa selama ada secercah harapan, Duan Lingtian tidak akan menyerah dengan mudah bahkan jika situasinya sangat berbahaya. 4319 Adik muda Huang Fu Meng Yuan. Ekspresi Hong Yifeng sedikit berubah saat melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Yang Yuchen. Dia bertanya, "Ada apa? Apakah menurut Anda saudara junior akan bertahan dan tetap berada di wilayah kacau yang canggih meskipun ada bahaya?" Yang Yuchen menghela nafas dan berkata, "Adik kedua, bakat bawaan adik laki-laki kita bukan satu-satunya alasan dia bisa sampai sejauh ini, dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk tumbuh lebih kuat. Anda tidak tahu seberapa kuat obsesinya untuk menjadi lebih kuat. Tidak ada anak ajaib di dunia yang menentang dewa yang terobsesi seperti dia dalam hal ini." Hong Yifeng terdiam setelah mendengarkan kata-kata Yang Yuchen. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang sejarah dunia penentang dewa, orang seperti Duan Lingtian yang bahkan belum pernah berusia 1000 tahun belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Duan Lingtian sebelumnya, dia bersedia untuk melindungi Duan Lingtian dengan segala cara karena mereka semua milik faksi istana dalam Akademi Hukum Myriad. Jumlah anggota di faksi istana dalam memang kecil, tapi mereka semua sangat bersatu. Dengan kakak senior kedua di sisiku, aku seharusnya aman di wilayah yang kacau balau. Saya harap kami juga dapat membantu saudara junior kami, kata Yang Yuchen. Keselamatan Duan Lingtian adalah prioritas utamanya sekarang. Meskipun hadiah untuk 3 tempat teratas di peringkat keseluruhan sangat menguntungkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan Duan Lingtian. Selain itu, dia semakin dekat dengan Duan Lingtian setelah Duan Lingtian bergabung dengan faksi Istana Dalam. Tanda seru. Adapun Hong Yifeng, dia memiliki rasa memiliki yang lebih kuat pada faksi Istana Dalam dibandingkan dengan Yang Yuchen, Lang Chun Yuan, dan Huang Fu Meng Yuan. Dia juga anggota paling bertanggung jawab dari faksi Istana Dalam. Jika bukan karena Huang Fu Meng Yuan memintanya untuk menyerahkan posisi pemimpin faksi Istana Dalam kepada Yang Yuchen, dia tidak akan melakukannya. Lagi pula, dia tahu Yang Yuchen yang menghargai kebebasannya akan menganggap posisi pemimpin faksi itu merepotkan. Selain itu, Hong Yifeng juga tahu bahwa tinggal di faksi Istana Dalam begitu lama telah menyebabkan dia mengendur dalam kultivasinya. Karena itu, dia menyerahkan posisi pemimpin kepada Yang Yuchen pada akhirnya seperti yang diperintahkan kakak senior sulung mereka dan mengembara ke alam dewa untuk meningkatkan basis kultivasinya. Setelah Realm Battlefield dan daerah kacau, dia masuk dan tidak pernah pergi sejak saat itu. Itu benar, kita harus menemukan adik laki-laki sebelum yang lain, sebelum kita menemukannya. Kuharap dia bisa berurusan dengan mereka yang menemukannya, Hong Yifeng berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang setelah dia memastikan Duan Lingtian adalah adik laki-lakinya, menjadi prioritasnya untuk menemukan dan melindungi Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, ekspresi Hong Yifeng berubah saat dia mengingat sesuatu. Dia berkata, "Kakak ketiga, karena kamu dan adik laki-laki berada di medan perang Realm, apakah ini berarti kamu menyerahkan faksi Istana Dalam kepada kakak muda keempat?" Hong Yifeng tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Lang Chun Yuan dapat diandalkan. Yang Yuchen mengangguk. Kakak senior kedua, karena kehadiran kakak junior, kakak senior keempat sangat rajin menjalankan tugasnya sebagai kakak senior. Dia juga telah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Jangan khawatir, fraksi Istana Dalam berada di tangan yang tepat. Terlepas dari kata-katanya, Yang Yuchen tidak yakin apakah Lang Chun Yuan mampu mengatasi tanggung jawab sebagai pemimpin faksi Istana Dalam. Namun, dia yakin bahwa dia tidak akan membiarkan dunia independen tempat faksi Istana Dalam runtuh dan lenyap. Lagi pula, faksi Istana Dalam adalah satu-satunya rumahnya. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa kedua kakak laki-lakinya telah menyerah untuk bersaing memperebutkan 3 tempat pertama dalam peringkat keseluruhan untuk mencarinya. Setelah mengembara selama beberapa waktu, Duan Lingtian akhirnya memasuki dunia Deka Secret yang telah lama ditunggu-tunggu. Aku akhirnya bisa memasuki dunia rahasia, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil menghela nafas lega. Dia akhirnya bisa lolos dari orang-orang yang mencarinya. Jika dia beruntung, dia mungkin dipindahkan ke daerah tanpa dewa tertinggi menengah dan lanjutan setelah dia lulus ujian di alam rahasia.
Pada saat yang sama, berita tentang Hong Yifeng yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa tertinggi yang kuat menyebar dengan cepat di wilayah yang kacau balau. Apakah kamu tahu siapa Hong Yifeng? Dia kakak kedua Duan Lingtian. Saya mendengar bahwa kakak ketiga Duan Lingtian hampir mati. Untungnya, kakak kedua mereka, Hong Yifeng, muncul tepat waktu dan menyelamatkannya. Pada akhirnya, lawan mereka harus memanggil kekuatan tertinggi klannya sebelum dia bisa melarikan diri. Lawan mereka adalah Namong Liu Yun dan Ning Xiaoxiang dari klan Namong dan klan Ning masing-masing di Profound Energy Land. Mereka berdua keajaiban terkenal di berbagai alam dewa. Nyatanya, mereka lebih terkenal daripada Yang Yuchen dan Hong Yifeng. Menurut pusat kekuatan tertinggi dari klan Namong, kakak senior tertua Duan Lingtian dari faksi Istana Dalam adalah dewa tertinggi terkuat di dunia yang menentang dewa. Kakak kedua, Hong Fengyi, adalah dewa tertinggi perantara terkuat di dunia penentang dewa. Tidak hanya itu, tetapi Duan Lingtian sendiri adalah dewa tertinggi yang belum sempurna di dunia penentang dewa. Aku pernah mendengar tentang Myriad Laws Academy, tapi aku belum pernah mendengar tentang faksi Istana Dalam. Akademi Hukum Myriad benar-benar menentang surga. Saya tidak menyangka kekuatan peringkat tertinggi kelas berat memiliki 3 monster. Faksi Inner Palace Myriad Laws Academy dan anggotanya menjadi topik hangat bagi banyak orang di berbagai base camp. Semua orang berbicara tentang Huang Fu Meng Yuan, Hong Yifeng, dan Yang Yuchen, tetapi tidak ada yang berbicara tentang Lang Chun Yuan. Ketika doppelganger Lang Chun Yuan mendengar diskusi di base camp, dia ingin mengingatkan semua orang bahwa Duan Lingtian juga memiliki kakak keempat. Namun, pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tahu jika identitasnya terungkap, dia akan menjadi sasaran. Jika doppelgangernya dihancurkan, dia tidak akan lagi dapat menduduki peringkat dewa tertinggi yang belum sempurna. Lang Chun Yuan mencemooh dalam hati saat dia berpikir dalam hati, aku akan peringkat di salah satu dari 3 tempat teratas di peringkat keseluruhan. Pada saat itu, semua orang akan tahu bahwa saya, Lang Chun Yuan, juga dari faksi Istana Dalam. Dengan pemikiran ini, Lang Chun Yuan dengan cepat meninggalkan base camp untuk mengumpulkan lebih banyak poin kacau. Dia pada dasarnya eksentrik dan memperlakukan faksi Istana Dalam sebagai rumahnya. Karena itu, dia tidak cemburu pada kakak perempuan, kakak laki-laki, dan adik laki-lakinya. Namun, dia merasa tertinggal setelah mendengar kata-kata semua orang. Saya tidak keberatan jika saya tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior tertua, kakak kedua, dan kakak ketiga. Namun, aku tidak bisa tertinggal terlalu jauh dari adik juniorku, aku harus menjadi lebih kuat. Lang Chun Yuan berpikir sendiri, merasa frustrasi. Pada saat yang sama, di base camp lain, Yun Tingfeng, pemimpin klan dari klan Yun, tinggi dan perkasa di klan Yun. Namun, setelah memasuki wilayah kacau lanjut, dia merasa rendah diri. Meskipun dia adalah dewa tertinggi tingkat lanjut, ada banyak dewa tertinggi tingkat lanjut juga di wilayah kekacauan tingkat lanjut. Selain itu, dia tidak mengungkapkan identitasnya karena ada terlalu banyak dewa tertinggi tingkat tinggi, dan karena alasan ini, orang-orang memperlakukannya seperti orang biasa. Pada saat ini, Yun Tingfeng datang ke base camp setelah meninggalkan alam rahasia multi orang. Secara alami, dia mendengar percakapan tentang Duan Lingtian dan Hong Yifeng. Dewa tertinggi perantara yang kekuatannya sebanding dengan dewa tertinggi tingkat lanjut yang kuat. Juga, kakak senior tertua Duan Lingtian adalah Huang Fu Meng Yuan. Yun Tingfeng belum pernah mendengar tentang Hong Yifeng sebelumnya, tapi dia pernah mendengar tentang Huang Fu Meng Yuan. Dia tahu dia adalah pembangkit tenaga wanita mengerikan yang dengan cepat bangkit dalam kekuatan dan membuat tanda di batas luar pada usia yang sangat muda. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Yun sangat memikirkannya dan optimis bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi berikutnya di dunia menentang dewa. Begitu dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, berdasarkan kemajuannya, dia akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Yun. Sebagai pemimpin klan dari klan Yun, Yun Tingfeng juga tahu tentang faksi Inner Palace di Myriad Laws Academy. Brengsek. Jadi Duan Lingtian benar-benar adik laki-laki Huang Fu Meng Yuan. 4.320 wilayah kekacauan tingkat lanjut akan segera ditutup. Meskipun Yun Tingfeng tahu tentang faksi istana dalam Myriad Laws Academy, pengetahuannya terbatas.
Dia hanya tahu bahwa faksi tersebut telah menghasilkan banyak keajaiban dan tidak yakin apakah itu telah menghasilkan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, tidak ada keraguan bahwa Huang Fu Mengyuan adalah yang paling menjanjikan di antara generasi ajaib ini dan memiliki peluang tertinggi untuk segera menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena alasan ini, dia tidak bisa menahan perasaan frustrasi saat mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah adik laki-laki Huang Fu Mengyuan. Saya harap Duan Lingtian mati di wilayah kacau balau. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk membunuhnya dan menyembunyikan fakta sesudahnya. Jika Huang Fu Mengyuan mengetahui bahwa klan Yun membunuh Duan Lingtian, dia tidak akan melepaskannya. Dia tidak akan dapat melakukan banyak kerusakan pada klan Yun karena klan tersebut memiliki perlindungan dari leluhur. Namun, jika dia menganggap Yaner bertanggung jawab dan menuntut nyawanya, saya khawatir leluhur tua akan menyerah pada permintaannya. Yun Tingfeng secara alami tidak akan membiarkan putranya terluka. Oleh karena itu, dia semakin bertekad untuk membunuh Duan Lingtian. Kalau tidak, bahkan jika klan Yun tidak terluka, putranya pasti tidak akan bisa bertahan. Satu-satunya cara dia bisa melindungi putranya adalah dengan membunuh Duan Lingtian. Bahkan jika Duan Lingtian adalah keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia tetap tidak akan menyerah untuk membunuh Duan Lingtian. Apalagi fakta bahwa Duan Lingtian hanyalah saudara junior dari Huang Fu Mengyuan, yang masih merupakan suprim tingkat lanjut. Dewa sekarang, tidak ada yang lebih penting dari kehidupan putranya. Tanda seru. Dalam dunia deka rahasia, sekelompok orang dari tanah persembahan surgawi berhadapan dengan sekelompok orang dari alam dewa lainnya. Namun, setelah Duan Lingtian muncul dan bergerak, seseorang dengan cepat menebak identitasnya. Pada akhirnya, mereka semua hanya bisa pasrah pada Duan Lingtian. Ini benar-benar Duan Lingtian. Dengan kehadirannya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Semuanya, duduk dan nikmati pertunjukannya. Brengsek, aku tidak percaya itu Duan Lingtian. Oh, ya, setidaknya, kemampuan bertarungku tidak sepenuhnya sia-sia. Lagi pula, aku bisa menyaksikannya beraksi. Saya mendengar bahwa semua jenis hadiah ditawarkan di wilayah yang kacau balau bagi mereka yang berhasil menangkap Duan Lingtian. Dalam keadaan seperti ini, sungguh luar biasa dia berhasil bertahan selama ini dan terus mengumpulkan poin kacau di alam rahasia. Keajaiban yang luar biasa seperti dia sama sekali tidak bodoh. Berdasarkan pencapaiannya saat ini, hanya dalam beberapa ribu tahun, mungkin saja dia akan menjadi dewa tertinggi tingkat atas. Mungkin, dia bahkan akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam 10.000 tahun. Saya harap dia berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada saat itu, saya dapat menyombongkan diri bahwa saya bertemu dengannya di ranah rahasia wilayah kacau sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Membual tentang bertemu dengannya, mengapa Anda tidak memberitahu semua orang bahwa dia merampok kesempatan Anda untuk mengumpulkan poin kacau? Kesembilan orang itu sangat santai saat mereka mengobrol di antara mereka sendiri dan menyaksikan Duan Lingtian lulus ujian di dunia rahasia. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian berhasil lulus ujian dan mengklaim semua hadiah di dunia rahasia. Ada begitu banyak hadiah yang ditempatkan di kepalaku, jika aku tidak menempati peringkat pertama di peringkat keseluruhan, aku akan mengecewakan semua orang. Duan Lingtian tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya lagi setelah meninggalkan dunia rahasia. Tetapi dia tidak takut. Yang dia inginkan sekarang adalah mengumpulkan poin kacau untuk menempati peringkat pertama di peringkat keseluruhan. Hadiah yang menggiurkan untuk tempat pertama di peringkat keseluruhan lebih dari cukup untuk membantu saya menerobos ke ranah dewa tertinggi perantara dan menstabilkan basis kultivasi saya. Ada juga keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Orang yang menempati peringkat pertama dalam peringkat keseluruhan akan diizinkan untuk mandi di air mancur surgawi dan menyerap energi vitalnya tanpa batas. Selain itu, seseorang juga akan dihadiahi keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Karena imbalan yang menggiurkan itulah Duan Lingtian menjadi target semua orang. Saya, Duan Lingtian, tidak takut menjadikan semua orang musuh. Setelah meninggalkan dunia Deka Secret, Duan Lingtian membuka dunia Deka Secret lainnya. Sementara dia menunggu untuk memasuki alam rahasia, dia memasuki kultivasi tertutup. Karena alam Deka Secret adalah cara paling efisien baginya untuk mendapatkan poin kacau, dia mengulangi siklus ini berulang kali. Kali ini, Duan Lingtian beruntung tidak ada yang menemukannya saat dia menunggu untuk memasuki dunia rahasia. Namun,
Lain kali, dia bertemu dengan beberapa dewa tertinggi perantara. Untungnya, dia berhasil membunuh mereka sebelum melarikan diri. Ada juga suatu saat ketika dia bertemu dengan dua dewa tertinggi yang maju dan hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, portal ke alam Deka Secret muncul pada saat kritis, dan dia berhasil selamat. Ini juga merupakan pengalaman paling berbahaya yang dia alami sejak dia memasuki wilayah kekacauan tingkat lanjut. Seiring berjalannya waktu, wilayah kacau lanjutan juga segera ditutup. Mereka yang memburu Duan Lingtian tidak berhasil setelah mencari begitu lama, dan ada beberapa yang menyerah dan fokus untuk mendapatkan poin kacau untuk peringkat lebih tinggi di peringkat masing-masing dan peringkat keseluruhan. Adapun Hong Yifeng dan Yang Yuchen, masing-masing saudara senior kedua dan ketiga Duan Lingtian, mereka masih mencari Duan Lingtian. Mereka tidak membuka dunia rahasia apapun meskipun mereka berhasil mengumpulkan banyak manfaat pertempuran. Sebaliknya, Lang Chun Yuan, kakak keempat Duan Lingtian, terus membuka alam rahasia dan memperoleh banyak hal. Selain itu, Feng Qingyang, Master Duan Lingtian, tetap tak terkalahkan di antara Kaisar Dewa tingkat lanjut. Dia juga telah mengumpulkan sejumlah poin kekacauan yang mengejutkan di alam rahasia. Di suatu daerah di wilayah kacau maju, seorang pemuda berpakaian hijau yang tampak menyendiri menghela nafas pelan sambil bergumam pelan, Duan Lingtian masih selangkah lebih maju. Meskipun saya tidak menguasai semua yang ditinggalkan leluhur tua, saya bisa menjadi kaisar dewa yang maju. Saya tidak mengumpulkan banyak poin kacau, tetapi itu seharusnya cukup bagi saya untuk menduduki peringkat kedua atau ketiga dalam peringkat kaisar dewa tingkat lanjut. Mustahil bagiku untuk menempati peringkat pertama karena ada kaisar dewa tingkat lanjut yang sama mengerikannya dengan Duan Lingtian. Setelah kembali ke reruntuhan tanah milik klan Ling, Ling Jueyun telah mewarisi warisan kekuatan tertinggi klan Ling dan menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Setelah itu, dia memasuki realm battlefield. Namun, ketika dia memasuki medan perang alam, wilayah kacau telah terbuka untuk beberapa waktu dan wilayah kacau lanjutan akan segera muncul. Karena alasan ini, dia berada di belakang banyak orang. Bagaimanapun, kuharap dia baik-baik saja. Ling Jueyun merasa merinding saat memikirkan bagaimana teman lamanya, Duan Lingtian, telah menjadi musuh publik nomor 1. Jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia tidak berpikir dia akan mampu bertahan sama sekali. Dia jauh lebih kuat dariku jadi dia seharusnya baik-baik saja. Ling Jueyun dengan tulus berharap Duan Lingtian aman. Bukan hanya karena Duan Lingtian adalah satu dari sedikit teman yang dimilikinya, tetapi juga karena Huanger sekarang adalah jiwa pedang Duan Lingtian. Di realm battlefield dari Colossal Heavenland dan Realm of Gods lainnya, 3 sosok ramping berkerumun bersama dan berdiskusi di antara mereka sendiri di base camp. 2 di antaranya sangat cantik dan menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, ketiganya memasang ekspresi kaget di wajah mereka. Wanita tercantik di antara ketiganya biasanya sangat anggun. Namun, pada saat ini, dia tampaknya telah kehilangan ketenangannya saat dia bertanya, "Saudari Jingru, Xiaolan, menurutmu apakah Duan Lingtian yang menyebabkan keributan besar di wilayah yang kacau itu adalah dia?" Wanita itu, yang terlihat biasa-biasa saja dibandingkan dengan 2 lainnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, meskipun saya berharap dia adalah tuan muda, saya pikir itu tidak mungkin." Xiaolan, wanita ketiga, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil cemberut, "Saudari Jingru, menurutku itu tidak mungkin, apa kamu tidak dengar? Duan Lingtian adalah anak ajaib dari Akademi Hukum Segudang Tanah Energi yang mendalam, dan dia memasuki medan perang alam melalui tanah persembahan surgawi. Apalagi usianya belum genap 1000 tahun. Yang paling penting, dia dari alam bawah. Tidak ada keraguan tentang ini karena dia memiliki doppelganger. Saya mendengar bahwa dia selalu mengenakan jubah ungu juga. Semuanya cocok. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan pada saat yang bersamaan?" Yang paling cantik di antara ketiganya mengangguk setuju. "Itu benar, terlalu banyak kebetulan." Wanita yang dikenal sebagai Jingru menghela nafas dan berkata, "Akan sangat bagus jika dia benar-benar tuan muda, namun, saya juga berharap dia bukan tuan muda pada saat yang sama. Lagi pula, dikatakan bahwa dia menjadi sasaran semua orang di wilayah yang kacau balau. Siapa yang tahu apakah dia bisa bertahan dalam keadaan seperti ini?" Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi kedua wanita lainnya langsung berubah. Mereka lupa bahwa Duan Lingtian dalam bahaya besar saat ini.